Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 1021 Terobosan. Alam Pil Bumi tingkat ketiga. Lin Bai duduk bersila dan mulai menyempurnakan peruntungannya. Kapan kali ini? Di luar Gunung Yunding, di gunung yang jauh sekali. Seorang wanita dengan sosok anggun, kulit seputih salju dan sedikit senyum di matanya memandang Lin Bai dari kejauhan dan berkata sambil tersenyum, dia benar-benar akan mengejutkanku. Saya tidak menyangka dia akan benar-benar menyapu melalui semuanya sendirian. Seluruh daftar pahlawan. Wanita itu berkata sambil tersenyum tipis. Jika Lin Bai ada di sini, dia pasti mengenal wanita ini. Dia adalah Hua Yuxian, yang ditemui Lin Bai pada konferensi diskusi pedang yang diadakan di Mingjian Villa lebih dari setahun yang lalu. Di saat yang sama, Hua Yuxian juga memiliki identitas lain, orang suci dari 5 sekte racun. Di samping Hua Yuxian, berdiri seorang pria acuh tak acuh yang mengenakan jubah hitam besar, dengan wajah setenang pisau, dan matanya dipenuhi cahaya dingin. Lin Bai juga mengenal pria ini, dia adalah pedang iblis yang ditemui Lin Bai di Gunung Wuyi. Pedang iblis dan orang suci dari 5 sekte racun sebenarnya berdiri bersama, dan melihatnya seperti ini, hubungan di antara mereka sangat dekat. Dia memang sangat kuat. Pantas saja kamu dikalahkan olehnya di Villa Mingjian hari itu. Pedang iblis berkata dengan lembut, pantas saja bahkan Miao Sang bukanlah lawannya. Hua Yuxian tersenyum ketika mendengar ini. Semakin kuat dia, semakin dia membantu kita. Saat dia berbicara, Hua Yuxian mengeluarkan sebuah buku tebal dari tas penyimpanannya dan membukanya untuk melihat ada kata-kata yang tertulis dengan padat di atasnya. Di antara kata-kata ini, ada beberapa nama yang sangat familiar. Misalnya, Jian Ruohan, Ye Jianqiu, Tian Changlin, Murong Fei, Gu Yueqing, Hu Zongyue, Sun Han, Hong Su, Ye Suxin, Lulun, Rong Jun, Qiu Yunkui dan seterusnya. Melihat nama-nama di buku itu, Hua Yuxian tersenyum pahit, mengeluarkan pena merah, dan menggores buku itu, mencoret nama Murong Fei, Tian Changlin, Lulun, Qiu Yunkui, Rong Jun dan lain-lain. Sayang sekali. Para jenius ini bisa saja dimanfaatkan oleh kultus suci, tapi hari ini setengah dari mereka dibunuh oleh Lin Bai lagi. Pedang iblis berkata dengan rasa kasihan saat dia melihat Hua Yuxian mencoret namanya satu per satu. Sayang sekali. Meskipun orang-orang ini sangat kuat, mereka tidak sebaik setengah Lin Bai. Setelah Hua Yuxian mencoret semua nama, dia menulis nama baru setelah buku itu. Namanya, Lin Bai. Setelah Hua Yuxian selesai menulis nama Lin Bai, dia berpikir sejenak dan menambahkan setelah namanya, Lin Bai, murid utama Akademi Kendo Punggung Bukit Senji, yang pertama dalam daftar pahlawan Akademi 9 Punggung Bukit Senji, dan halaman kota Akademi Kendo Punggung Bukit Senji seorang praktisi pedang tertinggi. Pedang iblis memandang diam-diam pada kata-kata yang ditulis oleh Hua Yuxian. Setelah menulis, Hua Yuxian memasukkan kembali buku-buku itu ke dalam tas penyimpanannya. Pedang iblis, sekarang Tian Changlin, Murong Fei dan yang lainnya sudah mati, kamu telah menghabiskan begitu banyak waktu di Miracle Ridge mengumpulkan informasi tentang para jenius ini. Kata Hua Yuxian ringan. Adalah tugas pedang iblis untuk bekerja demi agama suci, kata pedang iblis dengan hormat. Para jenius di Akademi ke-9 dari Miracle Ridge telah dibunuh oleh Lin Bai, jadi Akademi ke-9 tidak berniat membiarkan kita tinggal. Selanjutnya, mari kita pergi ke 5 puncak. Para jenius di 5 puncak lebih baik daripada para jenius di 5 puncak. 9. Membangun lebih banyak halaman adalah salah satu tujuan akhirku untuk datang ke Miracle Ridge kali ini. Selain itu, hal yang kita cari akan memungkinkan Anzi di Wufeng mempercepat penyelidikan. Hua Yuxian berkata kepada pedang iblis. Ya, yang mulia orang suci, jawab pedang iblis. Ayo pergi. Sekarang setelah urusannya selesai, keberuntungan di dunia rahasia ini juga merupakan peluang besar. Ayo pergi dan menjarahnya. Hua Yuxian tersenyum, berbalik dan meninggalkan tempat itu. Pedang iblis juga pergi. Lin Bai, aku menunggumu menjadi lebih kuat. Semakin kuat kamu, semakin besar bantuanmu kepada kami. Hua Yuxian tersenyum sedikit di dalam hatinya, dengan api di matanya. Hari berlalu dengan cepat. Pada tahap akhir hubungan di alam rahasia, Lin Bai sepenuhnya menyempurnakan keberuntungan setinggi 72 kaki ke dalam tubuhnya. Alam dan duniawi tingkat ketiga. Lin Bai membuka matanya dan berkata dengan terkejut. Setelah menyempurnakan keberuntungan 72 kaki, budidaya seni bela diri Lin Bai secara langsung menerobos dari alam ramuan manusia tingkat 9 ke alam ramuan bumi tingkat ketiga. Menerobos 4 alam dalam satu gerakan. Alam ramuan manusia sempurna. Alam pil bumi tingkat pertama. Alam pil bumi tingkat kedua. Alam pil bumi tingkat ketiga. Benar saja, dunia rahasia ini memang merupakan peluang besar.
Jika Anda berlatih di dunia luar, saya tidak tahu bahwa Anda harus memurnikan darah puluhan ribu monster-monster untuk menerobos ke tingkat ketiga. Alam pil bumi. Dan sekarang di alam rahasia ini di antara mereka, hanya keberuntungan 72 kaki yang memungkinkan saya menerobos 4 alam. Sayang sekali. Ada terlalu sedikit orang jenius di alam rahasia ini, dan di sana hanya lebih dari 10 jiwa bela diri tingkat surga. Jika Anda masuk jika saya memiliki lebih banyak keberuntungan saya bisa mencapai lebih dari 100 kaki. Dengan keberuntungan lebih dari 100 kaki, saya pasti bisa untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi. Lupakan saja, saya telah menembus 4 alam. Saatnya untuk merasa puas. Lin Bai tersenyum ringan. Pada saat ini, manik roh yang patah di dahi Lin Bai tiba-tiba hancur, dan kekuatan misterius membawa Lin Bai keluar dari dunia rahasia. Saya telah menerobos ke alam pil bumi tingkat ketiga. Saya tidak bisa lagi tinggal di alam rahasia. Apakah Anda akan mengirim saya pergi sekarang? Lin Bai tidak melawan. Dia tahu itu saat dia menerobos ke alam pil bumi tingkat ketiga, dia akan diteleportasi keluar dari alam rahasia. Sikat. Lin Bai melintas di depannya dan langsung meninggalkan dunia rahasia, kembali ke alun-alun pusat halaman ke-9 Miracle Ridge. Saat Lin Bai mendarat di alun-alun, mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus padanya. 7 niat membunuh yang mengerikan membuat kulit kepala Lin Bai langsung mati rasa. Niat membunuh. Ini adalah niat membunuh. 7 niat membunuh. Lin Bai segera mendongak dan langsung menemukan sumber dari 7 niat membunuh tersebut. Niat membunuh pertama datang dari Zhao Longtu. Lin Bai melihat Zhao Longtu dan tersenyum tipis. Entah itu dendam antara Lin Duo dan Zhao Longtu atau Lin Bai membunuh putri angkat Zhao Longtu, Lin Zier, Zhao Longtu tidak akan membiarkan Lin Bai pergi dengan mudah. Niat membunuhnya membuat Lin Bai tidak terkejut. Jika Zhao Longtu tidak memiliki niat membunuh, Lin Bai merasa itu tidak normal. Niat membunuh kedua adalah Direktur Akademi Tinju. Lin Bai memandang Direktur Akademi Tinju. Pria ini adalah seorang lelaki tua yang berantakan dan tidak terawat. Dia menatapnya dengan sepasang mata yang sangat kejam, seolah-olah seekor binatang buas hendak menelan Lin Bai hidup-hidup. Lin Bai membunuh semua master di daftar elit Akademi Tinju, wajar jika Direktur Akademi membencinya. Gelombang ketiga niat membunuh datang dari Direktur Akademi Senjata. Kai Yunqi, murid utama Akademi Gundo, tewas di tangan Lin Bai. Gelombang niat membunuh yang keempat datang dari Dekan Akademi Pedang. Niat membunuh kelima datang dari Direktur Xiaolong Yuan. Niat membunuh keenam datang dari Murong Hai, Wakil Presiden Akademi Kendo. Niat membunuh ketujuh datang dari Liu Jingfeng. Ketika Lin Bai ditatap oleh 7 niat membunuh ini, tiba-tiba, sesosok tubuh melintas dan muncul di depan Lin Bai. Orang ini jelas adalah Du Guyun. Du Guyun tersenyum dan berkata, hahaha, murid-murid saya di Akademi Pedang tidak mengetahui keseriusan serangan di alam rahasia, dan melukai beberapa murid yang dilatih oleh Akademi. Saya ingin meminta maaf kepada Anda atas namanya. Aku akan mengirimkanmu hadiah bagus ke akademimu nanti. Ayo, kata Du Guyun memberi hadiah bagus. Hadiah apa yang bisa diberikan Akademi Kendo Anda untuk menggantikan hilangnya murid utama setiap Akademi Dao? Du Guyun berdiri di depan Lin Bai, jelas untuk melindungi Lin Bai. Dan ketika para dekan dari berbagai akademi Tao melihat Du Guyun, niat membunuh terhadap Lin Bai di mata mereka juga berhenti. Bagaimanapun, Du Guyun adalah orang kuat di alam Fei Tian. Jika dia menjadi gila, bahkan Zhao Longtu pun tidak akan menjadi miliknya. Lawan, selamat. Selamat kepada Akademi Kendo karena memiliki seorang jenius yang bisa mengolah pedang tertinggi. Dia pasti akan menjadi master pedang tertinggi keempat di Miracle Ridge suatu hari nanti. Dekan Akademi Kendo adalah orang pertama yang memberi selamat padanya dan berkata dengan senyuman. Du Guyun tersenyum tipis dan tidak berkomitmen. Pemimpin tertinggi keempat. Du Guyun merasa senang saat mendengar kata-kata ini. Bab 1022, nomor 1 di daftar pahlawan. Setelah Dekan Akademi Tinju mengucapkan selamat, dekan lainnya dengan enggan mengucapkan selamat. Wajah Du Guyun dipenuhi kegembiraan, dan dia terus terkikik. Lin Bai, mohon istirahat. Dunia rahasia akan segera berakhir. Setelah semua murid Akademi Pedang keluar, kita akan kembali ke Akademi Pedang, kata Du Guyun kepada Lin Bai. Ya, jawab Lin Bai, berjalan ke kursi kosong di sampingnya dan duduk. Dari sudut matanya, Lin Bai juga melihat Dekan Akademi Tinju, Dekan Akademi Naga Muda, Dekan Akademi Pedang dan yang lainnya semuanya menatap Lin Bai dengan tatapan dingin dengan mata yang tidak ramah. Apa yang ingin dilakukan orang-orang tua ini? Lin Bai bergumam dalam hatinya, terserah, aku tidak percaya mereka berani membunuhku di depan senior Du Guyun. Lin Bai membuang pikirannya dan diam-diam menunggu sampai akhir. Dari dunia rahasia. 1 jam kemudian.
Para prajurit di alam rahasia diteleportasi satu per satu. Pemeringkatan dunia rahasia juga membuahkan hasil. Pertempuran keberuntungan alam rahasia tahun ini, pahlawan nomor 1 dalam daftar tidak diragukan lagi adalah milik Lin Bai. Zhao Longtu meninggikan suaranya dan berkata, selanjutnya, saya akan mengumumkan peringkat daftar pahlawan tahun ini. Nomor 1 di daftar pahlawan, murid Akademi Pedang, Lin Bai, memiliki keberuntungan 72 kaki. Kedua dalam daftar pahlawan, murid Akademi Pedang, Ye Jianqiu, memiliki kekayaan 51 kaki. Ketiga dalam daftar pahlawan, murid Akademi Pedang, Jian Ruohan, memiliki kekayaan 49 kaki. Keempat dalam daftar pahlawan, murid utama Akademi Arai, Hu Zongyue, memiliki kekayaan 49 kaki. Keberuntungan. Kelima dalam daftar pahlawan, murid utama Akademi Dan Dao, Gu Yueqing, keberuntungan 39 kaki. Keenam dalam daftar pahlawan, murid utama Akademi Qidao, Sun Han, keberuntungan 38 kaki keberuntungan. Keenam dalam daftar pahlawan, murid utama Akademi Tianyin, Hong Su, keberuntungan 38 kaki. Ketujuh dalam daftar pahlawan, murid Akademi Pedang Dao, Pedang Iblis, keberuntungan 38 kaki. Nomor 8 dalam daftar pahlawan, murid dari Akademi Kendo, Hua Yuxian, memiliki keberuntungan 38 kaki. Kesembilan dalam daftar pahlawan, murid Akademi Kendo, Long Qingfeng, memiliki keberuntungan 38 kaki. Kesepuluh dalam daftar pahlawan, tinju murid Akademi, Qin Beigao, memiliki keberuntungan 38 kaki. Setelah 10 besar dalam daftar pahlawan diumumkan, seluruh alun-alun menjadi gempar. Sebenarnya ada 5 murid Akademi Pedang dalam daftar pahlawan tahun ini. Ya, dan Lin Bai, Ye Jianqiu, dan Jian Ruohan semuanya berada di peringkat 3 teratas. Meskipun hanya ada 10 orang dalam daftar para pahlawan, kekuatan 3 teratas adalah 2 tingkat lebih tinggi dari prajurit lainnya. Tahun ini, bahkan murid utama Akademi Formasi, Akademi Alkimia, Akademi Qi, dan Akademi Tianyin ada dalam daftar. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka memiliki semua. Anda tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar. Banyak prajurit berseru. Murid utama Akademi Formasi berkata kepada Sun Han yang berdiri di samping, "Hei, sepertinya kita harus berterima kasih kepada Lin Bai. Jika dia tidak membunuh semua master di daftar pahlawan tahun lalu, aku khawatir kita masih belum memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar." Bai membunuh mereka semua sendirian, dan Pedang Iblis serta Hua Yuxian menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan keberuntungan 38 kaki. Alasan utamanya adalah keberuntungan tahun ini jatuh ke tangan Lin Bai, sehingga orang lain jarang melihat keberuntungan di atas 30 kaki. Hahaha. Setelah mendengar pengumuman daftar pahlawan, Du Guyun tidak bisa menahan tawa. Dekan dari 4 akademi Tao lainnya di Akademi Tinju, Akademi Naga Muda, Akademi Pedang, dan Akademi Senjata memasang wajah pucat. Dalam beberapa tahun terakhir, Akademi Pedang hanya memiliki paling banyak 1 murid dalam daftar, tetapi tahun ini ada 5, dan di antara 5 prajurit ini, Lin Bai, yang menduduki peringkat pertama, juga telah berlatih bentuk keempat dari pedang tertinggi. Hal ini mengejutkan beberapa dekan Tao. Zhao Longtu berkata dengan tenang, kompetisi alam rahasia ini telah berakhir, dan daftar pahlawan telah diumumkan. Selanjutnya, semua prajurit yang telah menembus alam pil bumi dapat dengan bebas memilih apakah akan pergi ke 5 puncak. Dari alam pil bumi, ingin pergi ke Wu Feng dan lapor ke dekanmu. Tentu saja, jika kamu tidak ingin pergi ke Wu Feng untuk saat ini, kamu masih bisa tinggal di Akademi Tao. Kompetisi ini adalah selesai, ayo kita semua bubar. Zhao Longtu mengangguk dan berkata, dan segera menghilang ke alun-alun pusat dengan kilatan tubuhnya. 5 puncak. Lin Bai mendengar Zhao Longtu berkata bahwa pejuang alam bumi dan dapat pergi ke Wu Feng, dan hati Lin Bai dipenuhi dengan antusiasme. Wu Feng. Menjadi putra suci Wu Feng adalah satu-satunya cara untuk bertemu dengan sesepuh suci Suyan Hua. Lin Bai diam-diam mengepalkan tinjunya. Lin Bai telah mengambil langkah lebih dekat dengan misteri hilangnya Lin Duo. Du Guyun berjalan ke bawah dan berkata sambil tersenyum, semua murid Akademi Kendo, ikuti saya kembali ke Akademi Kendo. Kemudian murid Akademi Kendo meninggalkan alun-alun dan kembali ke Akademi Kendo. Jian Ruohan, Ye Jianqiu, Lin Bai, Long Qingfeng, Hua Yuxian, kalian berlima mengikutiku ke paviliun Penatua. Kata Du Guyun sambil tertawa. Iya. Kelima orang itu menjawab dan berjalan menuju paviliun tetua. Lin Bai melirik ke arah Long Qingfeng dan berkata dengan dingin, dari mana kamu mendapatkan pedang pembunuh nagamu? Katakan padaku sekarang dan aku berjanji akan menyelamatkanmu. Long Qingfeng berkata dengan dingin dengan nada meremehkan, Lin Bai, jangan terlalu gila.
Jangan berpikir bahwa setelah membunuh beberapa prajurit semut, kamu bisa menginjak kepalaku dan kencing di kepalaku. Jika kamu benar-benar mencoba yang terbaik, kami masih belum tahu siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Aku sudah memberitahumu sejak lama tentang pedang pembunuh naga, ini adalah keterampilan rahasia keluargaku. Lin Bai memiliki ekspresi dingin di wajahnya dan tidak berbicara. Di paviliun tua Master Pedang, semua tetua sedang duduk. Setengah bulan yang lalu, Lin Bai berdiri di sini dan diteriaki oleh lebih dari 100 tetua pedang Dao. Tapi hari ini, Lin Bai berdiri di sini lagi di mata para tetua ini, yang ada hanya ketakutan pada Lin Bai. Di mana Murong Hai? Du Guyun bertanya dengan rasa ingin tahu setelah menyapu semua orang. Tuan Dekan, Wakil Dekan Murong berkata dia sedang tidak enak badan, jadi dia tidak akan datang, kata seorang tetua sambil tersenyum. Lupakan saja, dia tidak akan datang jika dia tidak datang. Lagi pula, tidak ada yang penting hari ini. Du Guyun berkata sambil tersenyum, semua orang tahu apa yang terjadi hari ini. Itu benar, Lin Bai mengerti yang Maha Agung. Bentuk pedang keempat, dan dia juga membunuh Tian Changlin, murid utama Akademi Kendo. Dalam kompetisi pahlawan ini, 5 murid dari Akademi Kendo kita akan masuk dalam daftar. Du Guyun berkata sambil tersenyum bahagia, Lin Bai, Jian Ruohan, Ye Jianqiu, Hua Yuxian, dan Long Qingfeng, kalian berlima telah menerobos ke alam bumi dan alasan aku memanggilmu ke sini hari ini adalah untuk bertanya, apakah kamu ingin pergi ke 5 puncak untuk berlatih? Du Guyun bertanya sambil tersenyum. Lin Bai menyapu bersih 4 orang lainnya. Ye Jianqiu berada di level kedua dan realem. Jian Ruohan berada di level kedua dan realem. Bahasa bunga negeri dongeng dan alam level 1. Long Qingfeng juga berada di alam pil bumi tingkat pertama. Mereka berlima adalah pejuang yang telah menerobos ke bumi dan alam, dan mereka dapat memilih untuk pergi ke 5 puncak. Murid bersedia pergi, jawab Lin Bai langsung tanpa pertimbangan apapun. Wu Feng, inilah tujuan terbesar Lin Bai saat datang ke Miracle Ridge. Hanya dengan menjadi putra suci Wu Feng barulah Lin Bai memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Su Yanhua. Hanya setelah bertemu Su Yanhua barulah Lin Bai bisa mendapatkan jejak Lin Duo. Jadi Lin Bai harus pergi ke Wu Feng. Bab 1023 5 Puncak Punggung Bukit Ajaib. Murid bersedia pergi. Lin Bai berkata langsung. Ketika Du Guyun mendengar bahwa Lin Bai akan pergi, senyuman di wajahnya segera memudar sedikit. Dalam hati Du Guyun, dia sangat enggan untuk melepaskan Lin Bai ke Wu Feng. Bagaimanapun, Lin Bai adalah satu-satunya prajurit yang telah menguasai bentuk keempat dari pedang tertinggi. Ini adalah harapan besar bagi Akademi Pedang. Murid juga bersedia pergi. Jian Ruohan juga berkata, aku akan pergi juga, Ye Jianqiu lalu berkata. Tidak ada lagi yang bisa aku lewatkan di Akademi Kendo, jadi ayo pergi ke 5 puncak dan mencoba keberuntunganku. Long Qingfeng juga mengatakan hal yang sama. Murid juga akan pergi, Hua Yuxian juga berkata sambil tertawa. Sejenak Du Guyun mendengar kelima orang itu pergi ke Wu Feng, dan senyuman masam muncul di wajahnya. Ini pilihanmu sendiri. Aku tidak bisa memaksamu untuk tinggal. Aku akan melaporkan urusan kepergianmu ke Wu Feng kepada sesepuh Wu Feng. Kamu turun dan bersiaplah. Dalam 10 hari, utusan Wu Feng akan datang ke Akademi Kendo untuk menjemputmu dan pergi ke Wu Feng. Semuanya, silakan mundur. Lin Bai, kamu tetap di sini. Kata Du Guyun lembut. Segera, semua tetua paviliun Penatua, Jian Ruohan, Ye Jianqiu dan lainnya meninggalkan paviliun Penatua. Lin Bai melihat Peiji di antara para tetua di paviliun Penatua, dan segera berteriak Penatua Peiji. Peiji melihat ke samping, memandang Lin Bai, dan tersenyum. Lin Bai berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, Penatua Peiji, ketika Anda menerima saya di Akademi Pedang, Anda membuat perjanjian dengan saya. Jika Anda menerima saya di Akademi Pedang, saya akan memenangkan tempat pertama dalam daftar pahlawan untuk Akademi Pedang. Hari ini, aku Lin Bai yang melakukannya. Lin Bai berkata kepada Peiji sambil tersenyum. Ketika Peiji mendengar ini, Lin Bai menghentikannya karena dia ingin mengatakan ini. Kejadian ini hanyalah alasan bagi Peiji saat itu Peiji diinstruksikan oleh Ye Suxin untuk menerima Lin Bai di Akademi Kendo, jadi Peiji mengemukakan alasan ini. Peiji pada awalnya tidak percaya pada Lin Bai. Tapi hari ini, Lin Bai melakukannya. Keberuntungan 72 kaki, nomor 1 dalam daftar pahlawan. Bahkan Tian Changlin mati di tangan Lin Bai. Pahlawan datang dari generasi muda, Peiji tersenyum dan mengangguk. Lin Bai tersenyum tipis dan mengangguk. Kemudian Peiji meninggalkan paviliun Penatua. Setelah semua tetua pergi, Du Guyun berkata pada Lin Bai dengan sungguh-sungguh. Lin Bai, sebenarnya aku tidak ingin membiarkanmu pergi ke Wu Feng secepat ini, tapi kamu sudah menjadi prajurit tingkat ketiga di bumi dan alam.
Buang-buang waktumu untuk tinggal di Akademi Kendo. Karena kamu ingin memilih pergi ke Wu Feng, maka aku juga akan melakukannya. Saya tidak akan tinggal. Tetapi 5 puncak tidak senyaman halaman ke-9 punggung Bukit Senji. Setelah Anda pergi ke sana, Anda harus berhati-hati sama sekali-kali. Du Guyun berkata dengan lembut. Senior Du Guyun, keberadaan macam apa Wu Feng itu? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai hanya tahu sedikit tentang 5 puncak Miracle Ridge. Tidak hanya Lin Bai yang tidak mengetahuinya, tetapi juga murid-murid lain dari Akademi ke-9 Miracle Ridge. 5 puncak tampaknya sangat misterius, dan hanya sedikit orang yang tahu apa yang ada di dalam 5 puncak tersebut. 5 puncak sebenarnya adalah medan perang. Du Guyun berkata dengan ekspresi serius. Medan perang. Lin Bai berkata dengan bingung. Kamu hanya perlu tahu di mana letak medan perang. Kamu secara alami akan memahami hal-hal lain ketika kamu tiba di Wu Feng. Du Guyun berkata dengan ringan, ini adalah aturan Miracle Ridge, aku tidak bisa memberitahumu ada terlalu banyak hal dari Wu Feng. Oh, benar. Lin Bai tidak berani bertanya lagi setelah mendengar bahwa ini adalah aturan Miracle Ridge. Lin Bai, kamu akan pergi ke Wu Feng. Aku akan memberimu 3 pedang Qi sebagai alat penyelamat nyawamu. Segera, Du Guyun menjentikkan jarinya, dan 3 pedang Qi berbentuk bulan sabit berhenti di depan Lin Bai. Ketiga pedang Qi ini adalah pukulan penuhku. Setiap pedang Qi memiliki kekuatan untuk dengan mudah membunuh alam Tiandan tingkat 9. Jika kamu menggunakannya dengan baik, itu dapat menyelamatkan hidupmu ketika kamu dalam bahaya. Du Guyun sangat menyukai ini. Dia berkata dengan sungguh-sungguh kepada Lin Bai. Lin Bai tertegun, dan hendak menolak. Tapi Du Guyun melanjutkan, jangan menolak, ambil 3 energi pedang ini, kamu harus memastikan keselamatanmu sendiri di 5 puncak, dan kamu harus kembali ke Akademi Pedang Hidup-Hidup. Setelah mendengar apa yang dikatakan Du Guyun, Lin Bai merasa 5 puncak tidak damai, jadi dia berhenti menolak dan berkata setelah menerima energi pedangnya, terima kasih, Senior Du Guyun. Jika pedang Akademi berguna di masa depan, jika Anda dapat menemukan saya, Lin Bai, mohon minta Senior Du Guyun datang ke Wu Feng untuk mencari saya. Saya, Lin Bai, akan melakukan yang terbaik. Du Guyun melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak perlu kamu melakukan apapun. Tunggu sampai kamu mendapatkan poin yang cukup di Wu Feng. Setelah itu, kembali dan lanjutkan mempelajari pedang tertinggi. Sekarang kamu adalah murid utama Akademi Pedang, dan kamu memenuhi syarat untuk mempelajari pedang tertinggi pedang sesuka hati. Tidak perlu. Saya sudah mempelajari segalanya tentang pedang tertinggi. Lin Bai menggelengkan kepalanya. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apa? Du Guyun mendengar kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajahnya ketika dia mendengar kata-kata Lin Bai. Apa yang baru saja kamu katakan? Du Guyun memandang Lin Bai dengan kaget dan bertanya. Kubilang aku telah mempelajari pedang tertinggi, kata Lin Bai lagi. Du Guyun menarik napas, memandang Lin Bai dan berkata, lalu mengapa kamu baru saja berada di alam rahasia dan tidak menggunakan jurus lain dari pedang tertinggi? Lin Bai tersenyum pahit, Senior Du Guyun, bagaimana menurutmu? Apakah para pemabuk itu memenuhi syarat untuk mengizinkanku menggunakan jurus kelima pedang tertinggi? Ya. Du Guyun tersenyum pahit. Karena kamu telah menguasai pedang tertinggi, perlindungan diri di 5 puncak seharusnya tidak menjadi masalah. Tetapi ini juga merupakan potensi bahaya bagimu. Lin Bai, harap diingat bahwa meskipun pedang tertinggi itu kuat, itu tidak masalah. Lagi pula, itu terlalu mencolok, terutama untuk Akademi Tinju. Mereka tidak akan membiarkan pedang tertinggi lahir. Jadi, jika kamu bertemu dengan murid-murid Akademi Tinju di Wu Feng, kamu harus ekstra hati-hati. Dekan Akademi diam-diam memberikan instruksi untuk membiarkan murid Akademi Tinju menyingkirkanmu, dan itu akan merepotkan. Du Guyun berkata kepada Lin Bai dengan sangat serius. Tidak mungkin. Ketika kita mencapai 5 puncak, apakah para murid di 5 puncak masih berada di bawah kendali Akademi ke-9? Lin Bai bertanya dengan heran. Lin Bai, saya katakan sebelumnya, Wu Feng adalah medan perang, dan murid-murid di sana semuanya adalah murid Akademi 9. Setiap peluang di sana harus ditebus dengan poin. Tidak ada sekte. Du Guyun berkata, jadi, para murid di 5 puncak sekarang semua harus dianggap sebagai murid Akademi ke-9. Meskipun Lin Bai tidak mengerti, dia percaya bahwa dia akan memahaminya segera setelah tiba di 5 puncak. Du Guyun terus memberikan beberapa nasihat kepada Lin Bai. Lin Bai meninggalkan paviliun Penatua. Kembali ke Shadow Mountain dan menemukan Tang Bufan. Peluang yang didapat Tang Bufan di alam rahasia kali ini tidaklah kecil, dan dia benar-benar menerobos ke alam ramuan manusia tingkat 9. Alasan utamanya adalah Tang Bufan tahu cara menggunakan kulit harimau sebagai spanduk. Dia keluar dan memberitahu orang-orang,
Lin Bai adalah saudaraku. Serahkan keberuntunganmu. Jika tidak, aku akan meminta Lin Bai datang dan memotongmu berkeping-keping. Ketika para murid itu mendengar bahwa Lin Bai, jenius dari Akademi Kendo yang membantai daftar pahlawan di Gunung Yunding, sebenarnya adalah saudara laki-laki orang ini, mereka harus segera menyerahkan keberuntungan mereka kepada Tang Bufan. Itulah mengapa Tang Bufan, dengan budidayanya di alam ramuan manusia tingkat kelima, mampu bergaul seperti ikan di air di alam rahasia. Tang Bufan tidak hanya mendapatkan peluang besar, tetapi Lin Ling juga mendapat peluang dan berhasil menembus alam ramuan manusia tingkat 9. Lin Bai dan Tang Bufan duduk di kediaman mereka di Yingshan No. 81, dan mereka minum sampai tengah malam. Bufan, aku akan segera ke Wu Feng. Saat aku tidak berada di halaman ke-9, kamu harus menjaga dirimu baik-baik, kata Lin Bai sambil mabuk. Haha, jangan khawatirkan aku. Denganmu, murid utama Akademi Pedang, sebagai pendukungku, siapa di antara 9 akademi ini yang berani menggangguku? Tang Bufan tertawa, itu kamu harus berhati-hati saat kamu pergi ke Wu Feng. Kudengar itu bukan tempat yang baik. Pada dasarnya ada perkelahian setiap hari. Kamu harus hidup dengan baik, jika tidak, aku akan menjadi satu-satunya yang minum lain kali, itu akan membosankan. Kamu harus menjalani kehidupan yang baik dan membuat nama besar. Ketika aku datang ke Wu Feng, kamu harus terus melindungiku. Hahaha, kata Tang Bufan sambil tersenyum ceria. Baiklah, aku akan menunggumu datang ke Wu Feng, kata Lin Bai sambil tersenyum. Bab 1024, Pertempuran. Qingtian Wu Feng. 10 hari telah berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, Tang Bufan menyaksikan Lin Bai pergi di Yingshan No. 81. Dia dipenuhi dengan emosi. Dia teringat pertama kali mereka bertemu di Akademi Kendo. Saat itu, keduanya adalah sosok yang tidak mencolok. Lin Bai adalah orang tidak berguna yang terluka parah dan sekarat, dan dia masih merupakan roh seni bela diri kelas 1 tingkat kuning. Tang Bufan adalah pria gemuk yang tidak dipedulikan siapapun. Dan dalam sekejap mata, pecundang yang pertama kali tiba di Akademi Pedang dengan roh bela diri tingkat kuning kelas 1 kini telah menjadi murid utama Akademi Pedang, dan akan pergi ke 5 puncak yang semuanya murid Akademi ke-9 ingin pergi ke sana. Meskipun pria gendut yang tidak diabaikan oleh siapapun pada saat itu tetaplah pria gendut, dia kini menjadi sosok yang sangat populer di Akademi ke-9 di Miracle Ridge. Bagaimanapun, semua murid di Akademi ke-9 tahu bahwa Tang Bufan dan Lin Bai memiliki hubungan yang dekat, keduanya sering duduk bersama sambil minum dan ngobrol. Kendo Yuan, di depan paviliun sesepuh. Kalian semua datang lebih awal dariku. Lin Bai berjalan sambil tersenyum dan melihat Jian Ruohan, Ye Jianqiu, Hua Yuxian, Long Qingfeng dan lainnya. Long Qingfeng melipat tangannya dan berdiri diam di samping, menutup matanya untuk beristirahat dan tidak memperhatikan Lin Bai. Dan Lin Bai tidak terus menyapa Long Qingfeng. Bagaimanapun, Lin Bai masih memiliki keinginan untuk membunuh Long Qingfeng saat ini, tetapi dia tidak memiliki kesempatan yang tepat. Ini belum pagi, saya baru saja tiba, kata Jian Ruohan sambil tersenyum tipis. Hua Yuxian tersenyum dan berkata, kakak senior Lin Bai, ketika kita sampai di 5 puncak, kamu harus lebih menjaga adik perempuanku. Hua Yuxian tersenyum, seperti peri, membuat orang bahagia. Saya ingat Anda. Pada konferensi diskusi pedang di Villa Mingjian hari itu, saya diserang oleh seseorang. Anda datang dan memberi saya beberapa ramuan, kata Lin Bai kepada Hua Yuxian sambil tersenyum. Sayang sekali seseorang tidak memahami gayanya pada saat itu dan kehilangan antusiasmenya, kata Hua Yuxian dengan sedikit tidak senang. Haha, Lin Bai tersenyum canggung. Saat kompetisi di Villa Mingjian hari itu, Hua Yuxian melihat Lin Bai diserang oleh seseorang, dia ingin menyelinap dan membunuh Lin Bai dalam kekacauan tersebut, dan mendapatkan kembali kunci Firebird di tas penyimpanan Lin Bai. Namun ketika Hua Yuxian mendekat, dia menyadari bahwa serangan itu tidak melukai Lin Bai sama sekali. Jadi Hua Yuxian hanya bisa berimprovisasi dan berkata bahwa dia datang untuk menyelamatkan Lin Bai sendiri. Saat itu, Lin Bai juga mempercayainya, yang bisa dikatakan sebagai hubungan yang baik. Setelah beberapa orang berdiri bersama dan mengobrol sebentar, Du Guyun dan seorang pria berbaju hijau berjalan mendekat. Ini adalah adik-adik dari Akademi Kendo kita, pria berbaju hijau itu mendekat dan berkata sambil tersenyum. Du Guyun berkata, namanya Jiang Jun. Dia juga murid utama Akademi Pedang 5 atau 6 tahun yang lalu. Dia telah ke Wu Feng selama bertahun-tahun dan sekarang menjabat sebagai utusan Akademi Pedang Wu Feng. Selanjutnya, Jiang Jun akan membawamu ke sana. Wu Feng, dan aku akan menjelaskan kepadamu beberapa hal tentang Wu Feng. Jiang Jun adalah murid Akademi Pedang, kamu bisa mempercayainya. Du Guyun secara khusus mengatakan bahwa dia bisa mempercayainya.
Saya telah bertemu dengan kakak senior Jiang Jun, Lin Bai dan yang lainnya memberi hormat. Adik-adik, mohon permisi. Haha Pak Dekan, ini sudah larut. Butuh beberapa hari untuk sampai ke Wufeng dari sini, jadi kita bisa berangkat, kata Jiang Jun kepada Dekan sambil tersenyum. Du Guyun berkata dengan marah, kalian, setelah pergi ke Wufeng, kamu tidak bisa seperti Jiang Jun dan tidak kembali selama beberapa tahun. Kamu harus kembali lebih sering. Jiang Jun tersenyum canggung dan berkata, Tuan Dekan, saya belum pernah kembali sebelumnya. Bukankah saya hanya kembali sekali 4 tahun yang lalu? Saya minta maaf untuk mengatakan bahwa terakhir kali saya kembali adalah 4 tahun yang lalu. Du Guyun berkata dengan marah, hei, ayo pergi, lagi pula, kolam di halaman ke-9 terlalu kecil, dan 5 puncak adalah medan perangmu. Pergilah, kata Du Guyun. Kalau begitu, mari kita ucapkan selamat tinggal dulu. Jiang Jun menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, dan perahu roh segera mendarat. Tuan Dekan, ayo pergi, Lin Bai dan yang lainnya tertawa. Lin Bai. Du Guyun berteriak pada Lin Bai. Lin Bai awalnya ingin menaiki perahu roh, tetapi ketika dia mendengar panggilan Du Guyun, dia tertegun dan kembali menatap Du Guyun. Pada saat ini, Lin Bai memperhatikan bahwa Du Guyun memiliki sedikit keengganan dan nostalgia di wajahnya. Du Guyun memandang Lin Bai, wajahnya terdiam lama, dan suaranya serak dan rendah, dan dia berkata, hati-hati. Lin Bai berbalik dan memberi hormat pada Du Guyun dengan serius. Dalam upacara ini, Lin Bai sangat hormat. Meskipun Du Guyun, seorang lelaki tua bertubuh kecil, terkadang agak sinis, dia sangat memperhatikan murid-muridnya, terutama Lin Bai. Du Guyunlah yang melindungi Lin Bai hari itu di Villa Mingjian dan di alun-alun pusat punggung Bukit Senji 10 hari yang lalu. Ia tidak segan-segan melanggar peraturan Akademi Kendo dan diam-diam mengizinkan Lin Bai menggunakan tokennya untuk berlatih pedang tertinggi. Akibatnya, Murong Hai dan tetua lainnya bersama-sama memaksanya untuk mengundurkan diri sebagai dekan Akademi Kendo. Sebelum pergi, dia memberi Lin Bai 3 energi pedang penyelamat nyawa. Bagi Lin Bai, Du Guyun bersyukur seperti gunung. Posisi Du Guyun di hati Lin Bai saat ini tidak lagi kalah dengan kebaikan Ji Bei kepada Lin Bai. Hal yang sama juga terjadi pada Ji Bei saat itu. Semua orang di kota Lingqi meremehkan Lin Bai, dan hanya Ji Bei yang bersedia memberi Lin Bai kesempatan. Ketika dia datang ke Sekte Lingjian, Lin Bai membuat musuh di mana-mana, dan Ji Bei juga mengambil tindakan untuk mencegah Lin Bai dari banyak masalah. Setelah Lin Bai membungkuk, dia menaiki perahu roh. Jiang Jun mengemudikan perahu roh dan meninggalkan Akademi Kendo. Ayo kembali ke Wufeng. Setelah Ling Zu meninggalkan Akademi Kendo, dia langsung pergi ke Wufeng. 9 hari kemudian, perahu roh terbang melewati sebagian besar Miracle Ridge dan akhirnya tiba di hutan kedap udara di depan. Segera, Jiang Jun datang ke geladak, mengeluarkan tanda identitasnya, dan berteriak ke langit, Jiang Jun, utusan dari Akademi Wufeng Kendo, akan kembali ke Akademi Kendo untuk menjemput murid-muridnya dan datang ke Wufeng. Misi telah kembali. Mohon izinkan semua saudara senior untuk membersihkan jalan. Di geladak, Lin Bai, Jian Ruohan, Ye Jianqiu, Hua Yuxian dan yang lainnya semuanya tampak bingung. Apa yang diteriakkan Jiang Jun? Ada dunia kosong di hadapanku, tanpa siapapun. Haha. Setelah Jiang Jun selesai berteriak, tawa hantu tiba-tiba bergema di udara, saya mendengar bahwa seorang pria kejam muncul di Akademi Kendo tahun ini dan hampir membantai semua prajurit di daftar pahlawan. Ya, sepertinya aku pernah mendengarnya juga. Sepertinya namanya adalah Lin Bai. Adik laki-laki Jiang Jun, apakah Lin Bai juga ada di sini? Jiang Jun tersenyum dan berkata, kalian semua mendapat informasi yang baik, Lin Bai. Kakak muda juga menemaninya. Suara itu melanjutkan, itu akan menarik. Ketika Lin Bai tumbuh dewasa, tampaknya kita akan memiliki tawar-menawar penting lainnya melawan klan iblis. Dalam hal ini, silakan tanyakan pada kakak muda Jiang Jun yang memimpin biarkan mereka masuk. Kami akan membukakan jalan untukmu. Suara itu jatuh begitu saja. Lin Bai tiba-tiba merasakan ruang di sekitarnya mulai bergetar hebat. Di hutan pegunungan di bawah perahu roh, pepohonan mulai bergerak secara teratur. Dalam sekejap, sebuah pintu terang muncul di depannya. Susunan ajaib. Lin Bai dan Jian Ruohan berseru. Pantas saja kita sudah lama berada di Miracle Ridge dan masih belum menemukan jejak kelima puncak tersebut. Ternyata kelima puncak tersebut tertutup oleh lingkaran sihir, seru Ye Jianqiu pun. Jiang Jun mengemudikan perahu roh dan terbang ke gerbang cahaya ini. Setelah terbang melewati gerbang cahaya, Lin Bai, Jian Ruohan dan yang lainnya berdiri di atas perahu roh dan melihat ke kejauhan, di depan mereka ada dunia tanpa akhir. Di dunia ini, hal pertama yang menarik perhatian adalah 5 gunung setinggi langit. Apakah ini 5 puncak?
Lin Bai memandang kelima gunung setinggi langit di depannya, dengan keterkejutan di matanya. Ada gunung besar di dunia ini. Lin Bai melihat lebih dekat dan melihat bahwa di masing-masing dari 5 gunung ini, terdapat kota-kota yang dibangun yang dapat menampung jutaan orang, dengan banyak prajurit yang bola-balik di antara mereka. 5 puncak, ini dia. Jiang Jun berkata kepada Lin Bai dan yang lainnya sambil tersenyum. Bab 1025 Sekte Abadi Scarlet yang hilang. Jiang Jun berdiri di atas perahu roh dan perlahan-lahan mendekati salah satu gunung yang megah. Lin Bai mendongak, matanya penuh ketakutan. Lin Bai telah berlatih sejauh ini, dan dia telah melakukan perjalanan ke seluruh negeri, dia telah pergi ke Laut Cina Timur, melakukan perjalanan ke Lingdong, dan melihat gunung, sungai dan laut yang tak terhitung jumlahnya, tetapi Lin Bai belum pernah melihat gunung sebesar itu. Di mana gunung ini? Ini hanyalah surga dan bumi. Ketika perahu roh Lin Bai muncul di depan salah satu gunung di 5 puncak, di depan gunung ini, perahu roh besar itu tidak berarti apa-apa seperti sebutir pasir. Gunung ini terlalu besar. Ye Jianqiu juga berseru. Jiang Jun tersenyum dan berkata, adik laki-laki, tidak perlu panik. Setiap murid Akademi ke-9 yang datang ke Wu Feng akan merasakan hal ini. Bahkan ketika saya pertama kali datang ke sini, saya sangat terkejut dengan besarnya Wu Feng. Saudara-saudara junior, saya akan membawa Anda ke puncak kelima untuk melalui beberapa prosedur terlebih dahulu, dan kemudian Anda akan mendapatkan buku pengantar tentang 5 puncak, dan kemudian Anda akan mengerti. Jiang Jun tersenyum dan mengemudikan perahu roh menuju salah satu dari mereka. Pegunungan. Kakak senior Jiang Jun, Dekan Du Guyun mengingatkanku sebelumnya bahwa Wu Feng berbahaya dan tempat ini adalah medan perang. Ye Jianqiu bertanya pada Jiang Jun dengan rasa ingin tahu saat ini. Haha, Dekan sangat menghargaimu sehingga dia bahkan memberitahumu tentang medan perang. Jiang Jun berkata sambil tersenyum tipis, ya, Wu Feng memang medan perang. Tetapi medan perang ini tidak ada di dalam Wu Feng. Tapi di dunia sebelum Wu Feng. Sebelum Wu Feng, ada tanah tandus dengan jutaan wilayah. Di sini, dulu ada sekte yang makmur. Namanya, Sekte Abadi Merah. Ini yang disebut, Sekte Abadi Merah. Medan perang adalah peninggalan dari Sekte Abadi Merah. Jiang Jun berkata sambil tersenyum lembut. Sekte Abadi Merah. Lin Bai tertegun, mendengar nama itu lagi. Kembali ke istana Dengtian di Gunung Wuyi, nelayan tersebut menyebutkan tentang Sekte Abadi Merah. Lin Bai bertanya saat itu, namun Diao Weng tidak menjelaskan secara langsung. Sekarang Lin Bai telah tiba di Wu Feng, dia akhirnya mengerti di mana Scarlet Immortal Sect berada. Pada tahun-tahun kuno benua Mangu, banyak sekte makmur lahir di benua itu, seperti Istana Dewa Perang, Sekte Abadi Merah, Sekte Zuxian, Del. Dan medan perang ini adalah tempat gerbang gunung. Asli Scarlet Immortal Sect adalah. Pada tahun-tahun sebelum kelahiran Miracle Ridge, Scarlet Immortal Sect sangat kuat. Itu adalah salah satu sekte teratas di benua kuno. Ada 150.000 murid langsung dari Scarlet Immortal Sect. Ada 990.000 murid inti, 13 juta murid dalam, dan murid luar yang tak terhitung jumlahnya. Menurut perhitungan kami, jumlah murid luar di puncak Sekte Abadi Merah mendekati ratusan juta. Kapan? Jiang Jun menceritakan sejarah Sekte Abadi Merah, Lin Bai sangat ketakutan hingga dia menarik napas. 150.000 murid langsung. Ada 990.000 murid inti. 13 juta murid batin. Ada ratusan juta murid luar. Sungguh sekte yang kuat. Latar belakang sekte semacam ini mungkin dengan mudah menyebar ke seluruh dunia jika muncul di benua Mangu saat ini. Mengapa sekte sekuat itu dikalahkan? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu. Jiang Jun berkata sambil tersenyum, Sekte Abadi Scarlet berada pada puncaknya di benua Mangu saat itu. Dia datang secepat dia pergi, tapi dia juga pergi dengan cepat. Tepat ketika Sekte Abadi Merah berada di puncaknya, dalam semalam, tiba-tiba, Sekte Abadi Merah telah menghilang dari benua Mangu. Bahkan gerbang gunung tidak tahu kemana perginya. Lin Bai, Ye Jianqiu, dan Jian Ruohan semuanya terkejut ketika mereka mendengar ini. Sekte Abadi Merah menghilang dalam semalam. Jiang Jun berkata, baru bertahun-tahun kemudian para pejuang datang ke Miracle Ridge dan ingin pergi ke Lingnan. Namun, salah satu dari mereka, seorang Master Arai, secara tidak sengaja menemukan lingkaran sihir. Master Arai ini sangat berbakat. Dia segera tinggal di Miracle Ridge dan mulai mempelajari lingkaran sihir ini. Selama 52 tahun, Master Formasi ini belajar selama hampir 1 abad, dan akhirnya membuka celah dalam lingkaran sihir ini. Dia masuk, dan setelah memasuki lingkaran sihir, dia menemukan bahwa tempat ini ternyata adalah lokasi gerbang gunung Sekte Abadi Merah, yang tiba-tiba menghilang dari benua Mangu. Dan Sekte
Abadi merah, yang mana berada di puncaknya saat itu, kini telah menjadi tanah di mana tulang menumpuk seperti gunung. Puluhan juta murid Sekte Abadi Merah semuanya telah mati. Ketika Lin Bai dan Jian Ruohan mendengar ini, mata mereka penuh mengejutkan. Oh, jika kamu adalah murid dari Master Formasi ini, kamu seharusnya sudah mendengar namanya. Namanya Luo Qi. Jiang Jun berkata sambil tersenyum. Luo Qi, pemurni Gunung Wuyi dan Arena Xingshen, pendiri Akademi Formasi. Lin Bai dan Jian Ruohan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, jadi dialah yang menemukan reruntuhan Sekte Abadi Merah. Jiang Jun mengangguk ringan dan berkata, ya, meskipun Sekte Abadi Merah dihancurkan karena alasan yang tidak diketahui, harta yang tersisa di Sekte Abadi Merah adalah nyata. Oleh karena itu, Luo Qi sendirian menciptakan aliansi seni bela diri Miracle Ridge. Awalnya didirikan oleh senior Luo Qi. Namanya adalah Miracle Ridge Warriors Alliance. Senior Luo Qi meminta semua prajurit di timur gunung yang telah mencapai tingkat ramuan manusia untuk datang ke Miracle Ridge dan bergabung bersama kami. Jelajahi reruntuhan Sekte Abadi Merah. Pertama, kita dapat menemukan sejumlah besar sumber daya budidaya berharga dari Sekte Abadi Merah di reruntuhan. Kedua, kita dapat menyelidiki mengapa Sekte Abadi Merah, yang berada pada puncaknya kembali kemudian, pingsan dalam semalam. Dia menghilang, dan ketika dia muncul, dia berubah menjadi tumpukan tulang yang sangat besar. Bertahun-tahun telah berlalu, apakah kamu menemukan petunjuk tentang matinya Sekte Abadi Merah? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Jiang Jun tersenyum penuh arti, saya tidak tahu tentang ini. Mungkin saya belum menemukannya, mungkin saya telah menemukannya dan tidak ada yang berani mengakuinya. Haha, ini adalah masalah yang diputuskan oleh para pemimpin tertinggi Wu Feng, dan kami tidak bisa ikut campur. Saudara-saudara junior, yang harus kamu lakukan adalah mendapatkan peluang di Scarlet Immortal Sect sebelum bencana melanda. Semakin banyak, semakin baik. Begitu bencana terjadi, kita harus memiliki modal untuk melarikan diri. Selain itu, kamu harus berhati-hati terhadap orang-orang dari klan iblis. Terutama mereka yang berasal dari klan iblis. Mereka adalah iblis besar dari 36 pegunungan iblis dan 12 istana iblis. Orang-orang ini seperti dewa kematian di medan perang, kata Jiang Jun. Jian Ruohan bertanya dengan bingung, bencana? Bencana apa? Saya tidak tahu, tapi ada rumor di Wu Feng bahwa bencana Sekte Abadi Scarlet akan terjadi lagi di Miracle Ridge. Jiang Jun berkata sambil tersenyum, tapi aku tidak tahu secara spesifik. Klan Iblis juga ada di medan perang ini. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada kekuatan kedap udara di dunia ini. Setelah senior Luo Qi menemukan reruntuhan Sekte Abadi Merah, sangat mustahil baginya untuk menjelajahi seluruh Sekte Abadi Merah sendirian, jadi dia membentuk aliansi prajurit punggung ajaib. Pada saat itu, klan monster juga menemukan sesuatu yang aneh, dan terjadi perang dengan punggungan Senji. Pada akhirnya, senior Luo Qi dan Kaisar Naga dari klan Naga Bumi menandatangani perjanjian kerahasiaan. Oleh klan manusia dari punggung Bukit Senji dan klan Iblis akan menjelajahi reruntuhan bersama-sama, dan penguasa alam Feitian tidak diperbolehkan mengganggu apapun di reruntuhan. Kaisar Naga juga setuju, jadi ujung lain dari medan perang adalah 36 iblis pegunungan dan rumah 12 iblis. Juga, justru karena perjanjian inilah berita tentang Sekte Abadi Merah belum terungkap. Jika tidak, jika Sekte di Lingnan mengetahuinya, saya khawatir Miracle Ridge tidak akan terungkap. Mampu memiliki relik dari Sekte Abadi Merah, kata Jiang Jiang Xiao. Oke, jangan bicara lagi. Puncak kelima ada di depan. Ayo pergi, aku akan membawamu turun untuk melewati formalitas. Jiang Jun mengemudikan perahu roh itu ke bawah. Pada saat ini, Long King Feng, yang berdiri di sudut gelap perahu roh, tidak bisa menahan kegembiraannya, matanya dipenuhi api, dan dia berseru di dalam hatinya, Sekte Abadi Merah. Abadi Merah Sekte, orang yang menghilang saat itu. Reruntuhan Sekte Abadi Merah sebenarnya berada tepat di sebelah Lingnan, di punggungan ajaib di mana burung tidak bertelur. Saya ingin segera menyebarkan berita ini kembali ke Kekaisaran Qinglong. Setelah Kekaisaran mendapatkan reruntuhan Sekte Abadi Merah, aku akan melakukannya. Kekaisaran dapat melampaui batas semua negara dan menjadi penguasa benua timur. Long King Feng, sebagai pangeran Kekaisaran Qinglong, sekarang sangat fanatik di dalam hatinya. Bab 1026 Putra Suci. Hai Jianjun. Puncak kelima. Perahu roh itu mendarat di sebuah kotak. Lin Bai berjalan ke tepi alun-alun saat ini, mengangkat kepalanya dan melihat jauh. Di depannya ada dunia yang luas, dengan rumah dan bangunan yang runtuh, hutan lebat yang menjulang tinggi, gunung yang menjulang tinggi, dan sungai yang berkelok-kelok. Dan di ujung dunia di depan 5 puncak, ada 36 gunung, 12 rumah monster, dan monster yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di hutan.
Dimanapun wilayah klan iblis. Dengan kata lain, 5 puncak Miracle Ridge dan wilayah klan iblis saling berhadapan di seluruh reruntuhan Sekte Abadi Merah. Ayo pergi, saudara muda Lin Bai, kamu akan punya banyak waktu untuk menjelajahi reruntuhan Sekte Abadi Merah di masa depan, teriak Jiang Jun segera ketika dia melihat Lin Bai melihat reruntuhan Sekte Abadi Merah di depannya. Lin Bai sadar dan mengikuti Jiang Jun ke istana megah di alun-alun. Istana ini kosong. Yang ada hanya seorang lelaki tua, terbaring di depan meja dan tidur nyenyak. Jiang Jun tersenyum dan berjalan mendekat dan berteriak, "Kakak senior Tan." Hah! Orang tua itu bangun, menggosok matanya dan menatap Jiang Jun. "Haha, Kakak Tan, saya akan membawa adik-adik dari Akademi Pedang untuk menjalani prosedur 5 puncak dan mendapatkan beberapa informasi yang relevan tentang 5 puncak," kata Jiang Jun sambil tersenyum tipis. Kakak senior Tan melirik Lin Bai dan yang lainnya, mendengus dan berkata sambil tersenyum dingin, "Mengapa hanya ada 5 orang? Akademi Kendo semakin buruk. Jika ini terus berlanjut, tanpa suntikan darah segar, Wu Feng mungkin akan melakukannya. Anda bahkan tidak perlu menunggu sampai bencana melanda, Anda akan dibunuh sepenuhnya oleh klan iblis." Klan iblis dari 36 pegunungan iblis dan 12 istana iblis sangat ganas. Saya dengar bahwa ada lebih dari 100 klan iblis kemarin. Tak satu pun prajurit yang pergi ke reruntuhan bintang 7 ini kembali hidup. Kakak senior Tan bergumam. Reruntuhan bintang 7, apakah itu yang baru saja ditemukan? Tampaknya itu adalah gua seorang alkemis tertentu dari Sekte Abadi Merah. Wajah Jiang Jun menjadi serius setelah mendengar ini. Meskipun Lin Bai, Ye Jianqiu, Jian Ruohan, Long Qingfeng, dan Hua Yuxian tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Namun rasanya reruntuhan bintang 7 ini sangat berharga. Kakak senior Tan mengangguk ringan dan berkata, "Ya, itu adalah reruntuhan bintang 7 yang baru saja ditemukan. Telah ditentukan bahwa itu adalah gua seorang alkemis di Sekte Abadi Merah, dan itu belum dieksplorasi. Masih banyak hal di dalamnya. Ada banyak ramuan berharga. Sekarang Zhan Feng telah memanggil orang-orang kuat untuk pergi ke reruntuhan bintang 7 ini. Dikatakan bahwa dari klan monster, ada sebanyak 7 tuan dari klan monster. 36 gunung iblis, dan bahkan ada klan iblis dari alam Tiandan ikut campur. Reruntuhan ini telah berubah menjadi perkelahian. Sepertinya situasinya tidak optimis. Bahkan Zhan Feng sudah mulai ikut campur. Jiang Jun ekspresi juga menjadi serius. Kakak senior Tan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata kepada Lin Bai dan yang lainnya, "Keluarkan token identitasmu dan aku akan memberkatimu." Jiang Jun memandang Lin Bai dan yang lainnya. Lin Bai dan yang lainnya melangkah maju satu persatu dan menyerahkan token identitas kepada kakak senior Tan. Setelah kakak senior Tan mengubah token identitas, dia mengembalikannya ke Lin Bai. Lin Bai melihat dan melihat bahwa, murid Akademi Kendo, pada token identitas sebelumnya memiliki beberapa kata lagi yang ditambahkan di depan 5 kata ini, Aliansi Seni Bela Diri Miracle Ridge. Setelah memberkati Jian Ruohan dan yang lainnya, kakak senior Tan mengeluarkan 5 buku lagi dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Lin Bai dan yang lainnya. Buku ini berjudul, Ringkasan 5 Puncak. Ada pengenalan tentang 5 puncak dan merah Sekte Abadi. Ambil kembali dan lihat lebih dekat. Saat dia berbicara, kakak senior Tan mengeluarkan peta lain dari tas penyimpanannya dan menyebarkannya di depan Lin Bai dan yang lainnya. Di peta ini, semua tempat yang ditandai dengan warna putih adalah tempat tak berpenghuni. Kamu bisa memilih salah satunya dan tinggal di sini. Tempat yang ditandai dengan warna merah adalah tempat tinggal para pejuang. Mereka tidak dapat dipilih untuk saat ini. Setelah kamu menentukan pilihan, beritahu aku dan aku akan memberimu tanda untuk tinggal. Kakak senior Tan menambahkan. Segera, Lin Bai dan yang lainnya memilih satu persatu. Lin Bai terkejut saat mengetahui bahwa di peta ini, dia hanya bisa memilih puncak ketiga, puncak keempat, dan puncak kelima sebagai tempat tinggal. Puncak pertama dan puncak kedua merupakan kawasan yang tidak dapat dipilih. Mengapa kita tidak bisa memilih puncak pertama dan kedua? Lin Bai berkata dengan sedikit kebingungan. Tidak hanya Lin Bai yang memiliki pertanyaan ini, tetapi Jian Ruohan dan Ye Jianqiu juga memiliki pertanyaan ini. Jiang Jun menjelaskan sambil tersenyum, puncak pertama adalah tempat tinggal para pemimpin tertinggi dari 5 puncak dan putra suci. Puncak kedua juga disebut puncak perang dan tidak terbuka untuk umum, jadi murid biasa hanya dapat tinggal di dalamnya puncak ketiga. Puncak keempat, puncak kelima. Termasuk saya hanya tinggal di puncak kelima. Putra suci, putra rohani. Lin Bai mendengar apa yang dikatakan Jiang Jun dan buru-buru bertanya, "Saudara senior Jiang Jun, bisakah kamu tahu bagaimana menjadi putra suci dari 5 puncak punggung bukit keajaiban?" Jiang Jun tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa kamu menanyakan hal ini?"
Lin Bai tersenyum dan berkata, saya ingin menjadi yang suci putra 5 puncak. Murid-murid saat ini benar-benar saya menjadi semakin bodoh. Saya baru saja datang ke Wu Feng tetapi saya ingin menjadi putra suci Wu Feng. Sayangnya, tampaknya Wu Feng benar-benar datang ke sebuah akhir. Ketika kakak senior Tan mendengar ini, dia langsung tertawa dengan jijik. Adik laki-laki Lin Bai, kamu baru saja melangkah ke Wu Feng. Tidak mungkin menjadi putra suci dalam waktu singkat. Putra suci Wu Feng adalah yang terkuat di antara semua pejuang di Wu Feng. Jika kamu ingin menjadi putra suci, Anda harus dikenali oleh semua murid Wu Feng, dan bahkan menjadi pejuang terkuat setelah 3 guru tertinggi, untuk menjadi putra suci. Putra suci memiliki nama lain, ia disebut keempat pemimpin tertinggi. Kamu sekarang mengerti seberapa jauh kamu dari putra suci. Kata Jiang Jun dengan tenang. Ketika Lin Bai mendengar ini, ekspresinya berubah menjadi jelek. Ternyata menjadi putra suci Wu Feng itu sulit sekali. Putra suci dari 5 puncak harus menjadi yang terkuat di antara murid-murid 5 puncak. Dengan kata lain, putra suci Wu Feng adalah pejuang terkuat di antara 3 guru tertinggi. Selain itu, putra suci dari 5 puncak juga telah ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi keempat dari 5 puncak punggung Bukit Ajaib. Mencapai titik ini bukanlah tugas yang mudah saat ini. Untuk menjadi prajurit terkuat di bawah 3 guru tertinggi, saya setidaknya harus memiliki tingkat kultivasi di atas alam pil surgawi tingkat ke-7 untuk dapat melakukannya. Lin Bai menyipitkan matanya dan berkata diam-diam di dalam hatinya. Dengan kekuatan bertarung Lin Bai, begitu dia mencapai alam pil surgawi tingkat ke-7, Lin Bai cukup percaya diri untuk mengalahkan prajurit Zhou Chen di alam pil surgawi dan menjadi prajurit terkuat di bawah alam Fei Tian. Apa itu anak roh? Jian Ruohan bertanya dengan rasa ingin tahu saat ini. Jiang Jun tersenyum dan berkata, Lingzi dipilih oleh bumi dan alam. Setiap tahun, 5 puncak mengadakan kompetisi untuk semua pejuang bumi dan alam untuk berpartisipasi. Pilih prajurit bumi dan alam terkuat. Berjudul Lingzi. Dengan kata lain, karena pejuang yang bisa menjadi Lingzi harus menjadi pejuang terkuat di alam Didan, maka pejuang terkuat di alam Didan harus memiliki potensi yang tidak ada habisnya, dan bahkan mungkin menjadi putra suci. Lagi pula, setiap orang suci anak lahir dari anak roh. Oleh karena itu, anak roh disebut juga tangga anak Tuhan. Setiap kali anak Tuhan diganti, hampir salah satu anak roh akan tergantikan menjadi anak suci. Misalnya, kakak senior Ye Jianjun, dia adalah putra roh 5 tahun lalu, tetapi dalam perang putra suci 5 tahun lalu, dia mengalahkan putra suci dan menjadi putra suci 5 puncak. Putra suci, Ye Jianjun. Lin Bai membisikkan nama itu dengan lembut. Ketika Ye Jianqiu di samping mendengar nama itu, senyuman halus muncul di sudut mulutnya, senyuman ini sangat aneh. Bab 1027 Putra Roh 5 Puncak. Jiang Jun melanjutkan, gelar Lingzi tidak akan diambil. Begitu Anda menjadi Lingzi, tidak peduli apakah Anda jatuh atau meninggalkan Wu Feng, gelar ini akan tetap ada di Zanfeng dengan nama Anda. Sejak Lingzi, sejak berdirinya Roh Nak, total 789 putra roh telah muncul di aliansi seni bela diri Miracle Ridge. Dan sekarang hanya ada 98 putra roh yang belum meninggalkan 5 puncak dan masih hidup. Jiang Jun berkata sambil tersenyum. 98 putra roh ini adalah tulang punggung 5 puncak, teladan bagi semua murid, dan harapan untuk masa depan Miracle Ridge. Lin Bai berkata, pertempuran anak roh diadakan setiap tahun di Miracle Ridge. Saya baru saja mengatakan bahwa lebih dari 700 tahun telah berlalu sejak Lingzi didirikan. Jiang Jun mengangguk. Kemudian, klan iblis juga mengikuti metode kami dan mendirikan apa yang disebut 72 gua iblis, 36 gunung iblis, dan 12 rumah iblis untuk memilih klan iblis terkuat di antara klan iblis. 36 klan iblis. Klan iblis di gunung disebut iblis besar. Klan iblis dari 12 rumah iblis disebut komandan iblis. Tidak termasuk iblis besar yang terbunuh, sekarang ada total 36 gunung iblis di klan iblis. Rumah 12 iblis. Iblis besar di gunung 36 iblis setara dengan anak roh di Miracle Ridge. Ketika Lin Bai, Jian Ruohan dan yang lainnya mendengar ini, mereka akhirnya mengerti. 72 gua iblis setara dengan para prajurit dalam daftar pahlawan dari 9 Akademi Miracle Ridge. 36 gunung iblis setara dengan putra roh di 5 puncak. Dan 12 rumah iblis setara dengan putra suci. Namun, putra suci di Miracle Ridge sangat berharga, karena hanya akan ada satu putra suci, sedangkan klan iblis memiliki 12 rumah iblis. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan 12 komandan iblis dari 12 rumah iblis ini mungkin tidak dapat mengalahkan putra suci dari Miracle Ridge jika mereka menyerang bersama. Karena bagaimanapun juga, putra suci adalah prajurit terkuat di Miracle Ridge setelah 3 penguasa tertinggi.
Putra suci Wu Feng sudah cukup untuk mendominasi alam Wu Feng Tiandan. Lin Bai, Jian Ruohan dan yang lainnya mengangguk dalam diam, mengklarifikasi kekuatan dari 5 puncak. Sepertinya jika ingin menjadi putra suci, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menjadi putra roh, kata Lin Bai diam-diam di dalam hatinya. Ruohan, tempat tinggal mana yang kamu pilih? Ye Jianqiu bertanya dengan tenang saat ini. Jian Ruohan menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu menatap Lin Bai dan bertanya, Lin Bai, kamu di mana? Lin Bai masih memikirkan Lingzi. Setelah terbangun oleh kata-kata Jian Ruohan, dia melihat ke peta. Saya melihat sebuah gua tak berpenghuni di tebing di puncak kelima. Di sini saja, kata Lin Bai sambil tersenyum. Gua Fengbo, oke. Kakak senior Tan mengangguk, segera mengeluarkan token kediaman ini dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Ruohan, kamu di mana? Lin Bai menatap Jian Ruohan saat ini. Jian Ruohan menunduk dan berpikir sejenak, lalu menunjuk ke tempat tinggal yang relatif dekat dengan Gua Fengbo dan berkata sambil tersenyum, saya akan tinggal di sini. Tempat tinggal yang Anda pilih lebih dekat dengan saya. Lalu kita bisa pelajari lebih lanjut tentang ilmu pedang mulai sekarang. Sudah. Lin Bai berkata kepada Jian Ruohan sambil tersenyum. Tentu saja aku tidak bisa memintanya, Jian Ruohan terkekeh. Saudara Ye, bagaimana denganmu? Pilihlah seseorang yang lebih dekat dengan kita agar kita bisa menjaga satu sama lain, kata Lin Bai kepada Ye Jianqiu sambil tersenyum saat ini. Ye Jianqiu tersenyum hangat dan berkata, lebih baik mengucapkan selamat tinggal. Saya masih suka sendirian. Saya akan memilih puncak keempat. Ye Jianqiu memilih tempat tinggal di puncak keempat. Belakangan, Long Qingfeng juga memilih tempat tinggal di puncak keempat. Hua Yuxian berada di puncak kelima, tetapi jauh dari Lin Bai dan Jian Ruohan. Terutama gua yang dipilih Hua Yuxian benar-benar kosong, dia adalah satu-satunya gua dalam jarak 100 mil. Hua Yuxian juga memiliki tujuan khusus dalam memilih tempat yang tidak berpenghuni tersebut, agar nyaman untuk operasi di masa depan. Setelah semua orang mendapatkan akomodasi mereka, Jiang Jun tersenyum dan berkata, karena semua saudara dan saudari junior telah memilih gua dan memperoleh informasi tentang 5 puncak, maka misi kakak laki-laki selesai. Saudaraku, aku mengucapkan selamat tinggal. Jika ada di antara kalian, saudara-saudari junior yang membutuhkan bantuan di masa depan, kalian dapat datang kepadaku di puncak kelima. Aku tidak akan pernah menolak bantuan apapun yang aku bisa. Jiang Jun ramah dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih, kakak, Lin Bai dan yang lainnya mengangguk. Segera, Lin Bai dan yang lainnya mengambil peta itu, meninggalkan istana, dan pergi ke kediaman mereka. Ye Jianqiu dan Long Qingfeng berjalan lurus menuju puncak keempat. Lin Bai dan Jian Ruohan berjalan menuju puncak kelima. Adapun Hua Yuxian, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Bai segera setelah dia meninggalkan istana, alasannya adalah dia tidak sedang dalam perjalanan. Lin Bai memikirkannya sejenak, tempat tinggal yang dipilihnya sepi dan tidak ada yang mau pergi ke sana. Lin Bai juga sangat penasaran mengapa seorang wanita cantik memilih tempat tinggal terpencil seperti itu. Lin Bai, apa rencanamu selanjutnya? Jian Ruohan bertanya dengan rasa ingin tahu sambil mengikuti Lin Bai sepanjang jalan. Tentu saja saya harus berlatih keras untuk menjadi anak roh, dan kemudian menjadi anak suci, kata Lin Bai sambil terkekeh. Mengapa kamu bersikeras menjadi putra suci Wu Feng? Jian Ruohan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya punya alasan. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya katakan secara langsung. Harap dipahami, kata Lin Bai sambil tersenyum masam. Bagaimanapun, Lin Bai tidak ingin mengungkapkan urusan Lin Duo kepada terlalu banyak orang. Lin Bai masih belum mengerti musuh macam apa yang diprovokasi Lin Duo, jika terungkap akan mempengaruhi keselamatan Lin Duo, yang sangat tidak ingin dilihat oleh Lin Bai. Lin Bai dan Jian Ruohan mengobrol sepanjang jalan. Segera, Jian Ruohan tiba di kediamannya. Lin Bai terus berjalan ke depan dan sampai di Gua Fengbo. Ada sebuah gua di atas tebing, setelah Lin Bai terbang turun dengan hati-hati, dia memasuki gua dan menemukan bahwa gua itu sudah ditutupi jaring laba-laba. Lin Bai hanya merapikan gua itu dan masih bisa dihuni. Segala sesuatu di dalamnya terdapat, baik itu ruang tamu, kamar tidur, ruangan yang tenang, dan lain-lain, segala sesuatu yang berguna bagi para murid untuk berlatih dapat ditemukan di dalam gua. Setelah membersihkan, Lin Bai duduk, mengeluarkan 5 menit puncak, dan memeriksanya dengan cermat. Ringkasan dari 5 puncak terutama merupakan pengenalan ke 5 puncak dan medan perang Sekte Abadi Merah. 5 puncak dibagi menjadi 5 puncak. Di 5 puncak, Maha Guru Ye Wuhuan bertanggung jawab atas situasi keseluruhan, dan 5 master puncak dibentuk di bawahnya untuk mengelola 5 puncak. Puncak pertama di antara 5 puncak adalah tempat para pemimpin tertinggi dari 5 puncak berada.
Ini termasuk Balai Penegakan Hukum, Paviliun Penatua, dan Kediaman Putra Suci dan lainnya. Puncak kedua adalah Puncak Zan, yang merupakan puncak utama tempat Anda dapat melihat medan perang Sekte Abadi Merah. Tujuan keberadaan Puncak Zan adalah untuk membuat para murid lebih cepat temukan tempat dengan sumber daya terbanyak di medan perang Sekte Abadi Merah. Zan Feng juga terutama mengelola 5 puncak anak-anak roh di Miracle Ridge. Tempat utama yang didirikan di Puncak Zan adalah Aula Sasing dan Aula Putra Roh. Aula Sasing, yang sebagian besar menyimpan berbagai relik dari Sekte Abadi Merah. Bahaya dalam relik tersebut dibagi menjadi bintang 1 hingga 9. Jika seorang pejuang ingin menjelajahi medan perang Sekte Abadi Merah, dia harus terlebih dahulu pergi ke Istana Pengorbanan Bintang untuk menemukan relik yang cocok untuknya. Lingzi Hall adalah situs relik yang dibuat khusus oleh Puncak Zan untuk Lingzi. Peninggalan di Aula Lingzi bahkan lebih berbahaya. Masing-masing adalah peninggalan bintang 9. Bahkan jika Lingzi memasukinya, masih ada bahaya terjatuh. Tapi kapanpun ini terjadi. Ketika tempat berbahaya seperti itu muncul, itu akan disertai dengan peluang besar. Sisa puncak ketiga, puncak keempat, dan puncak kelima adalah tempat tinggal para murid biasa. Setelah Lin Bai membaca pengenalan 5 puncak, dia tidak tahu tentang 5 puncak. Saya memiliki pemahaman dasar tentang polanya. Ternyata para prajurit Wu Feng mengklasifikasikan reruntuhan medan perang Scarlet Immortal Sect menurut tingkat bahayanya, dari 1 bintang hingga 9 bintang. Reruntuhan bintang 7 yang disebutkan oleh kakak senior Jiang Jun dan kakak senior Tan sebelumnya seharusnya tempat yang sangat berbahaya. Itu adalah tempat, tidak heran Lian Zanfeng harus mengerahkan Lingzi untuk pergi ke medan perang. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan terus melihat ke belakang. Pengantar medan perang Scarlet Immortal Sect. Bab 1028 5 Puncak. Istana Sasing. Kemudian ketika Lin Bai terus membolak-baliknya, dia melihat pengenalan tentang Sekte Abadi Merah. Tahun-tahun keberadaan Sekte Abadi Merah belum tercatat. Tidak ada yang tahu di tahun mana Sekte Abadi Merah ada, tapi yang pasti adalah Sekte Abadi Merah sudah ada sebelum berdirinya Aliansi Seni Bela Diri Miracle Ridge. Meskipun Sekte Abadi Merah telah dihancurkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, reputasi Sekte Abadi Merah masih tersebar di benua kuno. Ketika Sekte Abadi Merah berada di puncaknya, ia memiliki 150.000 murid langsung dan 90 murid inti, 90.000, 13 juta murid dalam, dan ratusan juta murid luar. Ini adalah salah satu sekte paling makmur di dunia. Tetapi untuk beberapa alasan, Sekte Abadi Merah menghilang dalam semalam dan ditutupi oleh lingkaran sihir yang menakutkan. Bangunlah. Untungnya, Senior Luoqi, pendiri Aliansi Seni Bela Diri Miracle Ridge, menemukan lingkaran sihir tak tertandingi yang menutupi Sekte Abadi Merah. Setelah membukanya, sekte kuno yang telah menghilang selama bertahun-tahun tanpa akhir di benua kuno muncul kembali. Di depan para pejuang, Sekte Abadi Scarlet berisi peluang tanpa akhir, termasuk senjata spiritual tingkat raja yang legendaris, senjata spiritual tingkat kaisar, keterampilan tingkat raja, pemahaman konsepsi artistik, ramuan tiada taraf, bahan langka, del. Aliansi Seni Bela Diri Miracle Ridge telah didirikan selama lebih dari 1000 tahun, tetapi bahkan setelah 1000 tahun eksplorasi, hanya 1/10 dari harta karun yang tertutup debu di reruntuhan Sekte Abadi Merah telah dieksplorasi, dan jumlahnya tidak ada habisnya. Harta karun yang tersembunyi di berbagai tempat dalam Sekte Abadi Merah. Itu di tempat yang berbahaya, menunggu seseorang yang ditakdirkan untuk menemukannya. Lin Bai sangat terkejut sehingga dia tidak dapat berbicara setelah membaca pengenalan dari Scarlet Immortal Sekte. Setelah ribuan tahun eksplorasi oleh Aliansi Seni Bela Diri Miracle Ridge dan klan monster, mereka hanya menemukan 1/10 dari harta karun Sekte Abadi Merah. Betapa kuatnya Sekte Abadi Merah saat itu. Lin Bai adalah sangat terkejut. Jalan. Lin Bai melanjutkan membaca dan berkata di paragraf terakhir dari pengantar Sekte Abadi Merah, semua muridku dari 5 puncak harus ingat bahwa setelah meninggalkan 5 puncak di masa depan, mereka tidak diperbolehkan membocorkan informasi apapun tentang 5 puncak dan Sekte Abadi Merah untuk menghindari memprovokasi musuh yang kuat. Bencana di Jiling. Lin Bai mengangguk sedikit. Peninggalan dari Scarlet Immortal Sect mungkin merupakan salah satu peninggalan terpenting di benua kuno saat ini. Jika berita bahwa Sekte Abadi Merah ada di punggung Bukit Ajaib bocor, tidak hanya 72 dinasti dan sekte di Lingnan yang akan turun tangan, tetapi orang-orang kuat dari Dongzu juga akan datang. Pada saat itu, dengan kekuatan Miracle Ridge, sangatlah mustahil untuk bersaing dengan dinasti Lingnan dan orang-orang kuat di Dongzu, dan reruntuhan Sekte Abadi Merah tidak akan terpelihara. Baru pada saat itulah Lin Bai mengerti mengapa Jiang Jun mengeluarkan token itu untuk membuktikan identitasnya ketika dia memasuki Wu Feng.
Ternyata Wu Feng tidak akan membiarkan muridnya meninggalkan Wu Feng tanpa izin, juga tidak akan membiarkan muridnya masuk begitu saja. Semua ini dilakukan agar berita tentang Scarlet Immortal Sect tidak tersebar. Setelah Lin Bai membaca ringkasan 5 puncak, dia beristirahat sejenak di dalam gua. Ngomong-ngomong, Xiao Xiao dibawa pergi oleh senior Wen Yue hari itu, dan senior Wen Yue ini tampaknya adalah master puncak dari puncak kelima. Saya ingin tahu apakah Xiao Xiao masih berada di puncak kelima saat ini. Lin Bai tiba-tiba memikirkan Bai Xiao Xiao, tapi dia tidak melihatnya dan merindukannya. Tetapi puncak kelima sangat besar. Jika Anda ingin menemukan seseorang, Anda pasti akan mencari jarum di tumpukan jerami. Selain itu, sebagai senior Wenyu, Bai Xiao Xiao tidak boleh dibiarkan tinggal bersama murid biasa seperti kita. Mungkin Bai Xiao Xiao harus tinggal di On the First Peak. Bagaimanapun, First Peak adalah tempat tinggal para eksekutif puncak Senji Ridge, dan Bai Xiao Xiao memiliki hubungan dekat dengan senior Wen Yue, jadi dia seharusnya memenuhi syarat untuk tinggal di puncak pertama. Lin Bai perlahan mulai berpikir. Lupakan saja, ayo kita pergi ke Istana Saxing besok untuk melihat apa saja peninggalan dari Sekte Abadi Merah. Kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Yang paling kubutuhkan saat ini adalah meningkatkan kekuatanku. Dan cara tercepat bagiku untuk meningkatkan kekuatanku adalah dengan memurnikan darah iblis, atau darah para pejuang. Kalau begitu aku harus memilih tempat dengan klan paling iblis, atau itu tempat dengan prajurit paling banyak. Ayo pergi ke Istana Saxing besok. Lin Bai memejamkan mata dan menghabiskan malam pertamanya di Wu Feng. Dini hari berikutnya, Lin Bai meninggalkan kediamannya dan langsung menuju puncak kedua. Saat melewati kediaman Jian Ruohan, Lin Bai melihat ke tanda keluar yang tergantung di luar kediaman Jian Ruohan dan mengetahui bahwa Jian Ruohan telah meninggalkan kediaman tersebut. Lin Bai terkekeh dan berkata, Ruohan sebenarnya lebih aktif dariku dan meninggalkan kediaman. Dengan temperamennya, dia seharusnya hanya bisa pergi ke Istana Saxing. Lin Bai segera berhenti berlama-lama dan langsung pergi ke Istana Saxing. Puncak kedua adalah Saxing Hall. Istana penyebaran bintang adalah istana besar dengan hampir 1000 reruntuhan di dalamnya. Semua peninggalan ini dilepaskan oleh para murid. Ketika murid menemukan peninggalan baru di medan perang Scarlet Immortal Sect, mereka dapat melaporkannya ke Wu Feng dan mendapatkan banyak manfaat. Namun ada juga sebagian murid yang enggan melaporkannya, lagi pula jika mereka yang pertama menemukan reruntuhan tersebut, hanya mereka yang menjelajahinya, dan mereka akan mendapatkan lebih banyak harta karun. Jika reruntuhan tersebut dilaporkan ke Wu Feng, begitu Zhan Feng mempublikasikan reruntuhan tersebut, ribuan prajurit akan pergi ke sana bersama-sama. Bahkan jika mereka menemukan harta karun itu, mereka pasti akan diidam-idamkan, dan mereka harus bertarung lagi. Ketika kami tiba di Saxing Hall, para prajurit di dalam sudah penuh sesak. Banyak prajurit berlama-lama di depan setiap reruntuhan, mencari reruntuhan yang cocok untuk mereka. Reruntuhan Bintang 1, Storm Cliff, tempat ini adalah salah satu tempat tinggal murid luar dari Sekte Abadi Scarlet. Sekarang menjelajahi tempat tinggal lebih dari 900 murid luar, faktor risikonya sangat rendah. Puncak Qingling, tempat ini adalah tempat di mana sekte luar dari Sekte Abadi Merah bertanggung jawab. Ada sejumlah besar tulang tetua sekte luar yang terkubur di sana, dan ada juga banyak sumber daya budidaya. Tingkat bahayanya adalah sangat rendah. Reruntuhan Bintang 3, Taman Ramuan, tempat ini adalah tempat dulunya Sekte Abadi Merah. Ini adalah tempat di mana ramuan ditanam di luar sekte. Namun, selama bertahun-tahun, Taman Ramuan telah ditinggalkan tanpa pengawasan dan sebagian besar ramuan telah mati. Tetapi ramuan yang bertahan pastilah ramuan terbaik. Reruntuhan Bintang 4, Gunung Limai, tempat ini adalah salah satu tempat di mana urat spiritual sekte luar dari Sekte Abadi Merah berada terletak. Karena akumulasi bertahun-tahun, pembuluh darah spiritual telah mengembun menjadi batu spiritual. Bahkan ada biji langka yang melampaui batu spiritual. Karena persaingan biji untuk manusia, jumlahnya cukup banyak, jadi tempat ini sangat luar biasa berbahaya. Lin Bai melihat reruntuhan satu persatu dan berkata dengan kebingungan di matanya, reruntuhan di bawah 3 bintang tidak terlalu berbahaya, dan peluangnya tentu saja tidak terlalu banyak, dan prajurit harus bergegas ke sana. Tempat di mana bahayanya tidak besar. Selama bertahun-tahun, peluang di reruntuhan ini mungkin telah dijarah. Reruntuhan Bintang 4 mulai menjadi berbahaya. Bagaimanapun, reruntuhan dengan Bintang 4 ke atas menjadi lebih berbahaya. Berbahaya. Semuanya berisi harta penting. Lin Bai terus mencari di Star Spreading Hall. Ada lebih dari 1.500 relik yang tergantung di Saxing Hall saat ini. Ada reruntuhan dari semua tingkatan di antara mereka. Reruntuhan Bintang 1 sekecil tempat tinggal murid luar dari Sekte Abadi Merah.
Bahkan ada reruntuhan bintang 6 di Gua Murid Inti dari Sekte Abadi Merah. Reruntuhan bintang 7, Gua Murid Langsung. Reruntuhan di sini secara tidak sengaja ditemukan oleh seorang murid 10 hari yang lalu. Telah dipastikan bahwa tempat ini adalah Gua Murid Langsung dari Sekte Abadi Merah. Selain itu, murid ini juga seorang alkemis. Mungkin ada sesuatu di dalamnya. Ada obat mujarab yang berharga. Reruntuhan ini telah ditemukan, dan suku iblis telah mengirim iblis besar dari 36 pegunungan iblis untuk pergi ke sana. Zhan Feng juga telah mengirim putra roh ke sana. Pergi ke sana. Jika ada prajurit yang tertarik mencari peluang di sini, silakan pergi ke sana secepatnya. Tetapi semua prajurit, perlu diketahui bahwa iblis besar dan putra roh telah melakukan intervensi di sini. Prajurit di bawah tingkat ke-7 alam pil bumi pasti tidak akan pernah kembali. Saya harap semua pejuang yang melakukan petualangan akan berpikir dengan hati-hati sebelum mengambil keputusan. Reruntuhan bintang 7 sangat berbahaya, dan bahkan jiwa pun bisa binasa. Para pejuang yang mencari harta karun bisa menjaga diri mereka sendiri. Ketika Lin Bai melihat reruntuhan bintang 7, matanya tiba-tiba menyipit, ini adalah Hari Tan. Apakah reruntuhan bintang 7 yang dibicarakan oleh kakak laki-laki dan kakak laki-laki Jiang Jun? Ternyata itu adalah Gua Murid Langsung. Lin Bai langsung tertarik. Bab 1029 Reruntuhan Bintang 7. Murid Langsung Dongfu. Lin Bai sangat tertarik dengan reruntuhan bintang 7 ini. Alasan utamanya adalah tempat ini saat ini merupakan tempat paling cocok bagi Lin Bai untuk berlatih. Tempat ini adalah Gua Murid Langsung dari Scarlet Immortal Sect, dan dia juga seorang alkemis. Pasti ada banyak ramuan langka dan tidak rusak di dalamnya. Jika Lin Bai bisa mendapatkannya, budidaya Lin Bai pasti akan meningkat pesat. Selain itu, klan iblis telah memperhatikan tempat ini, dan bahkan iblis besar telah pergi ke sini, jadi pasti ada klan iblis kuat lainnya yang datang ke reruntuhan bintang 7 ini. Dan Lin Bai hanya membutuhkan banyak darah iblis dari klan iblis yang kuat untuk berlatih saat ini. Di tempat ini, bagi Lin Bai, apakah dia membunuh klan iblis dan mengambil darah iblis untuk budidaya, atau menjelajahi reruntuhan untuk menemukan ramuan langka untuk budidaya, itu adalah situasi yang saling menguntungkan. Reruntuhan bintang 7 ini sangat bagus. Lin Bai berdiri di depan reruntuhan bintang 7 dan merenung dalam waktu lama sebelum pergi. Karena Lin Bai tidak ingin pergi lagi, Lin Bai ingin pergi ke reruntuhan bintang 7 ini dari lubuk hatinya. Pertama, reruntuhan bintang 7 baru saja ditemukan selama 10 hari, dan baik Yao Zu maupun 5 puncak tidak punya waktu untuk mengambil semua harta karun di dalamnya, yang berarti masih banyak harta karun di dalamnya. Kedua, ada banyak monster berkumpul di sini, dan Lin Bai dapat membunuh mereka dan mencuri darah mereka untuk pelatihan. Ketiga, dengan kekuatan Lin Bai saat ini di alam ramuan bumi tingkat ketiga, jika semua kartunya terungkap, bahkan seorang pejuang di alam ramuan bumi tingkat 6 dapat terbunuh dalam pertempuran sengit. Tempat ini sepenuhnya terbuka untuk Lin Bai. Keempat, reruntuhan bintang 4 dan 5 itu telah ditemukan sejak lama dan sebagian besar harta karun telah diambil, atau mereka ada tanpa ada peluang, yang tidak banyak membantu Lin Bai. Hanya reruntuhan bintang 7 inilah yang paling cocok untuk dialami Lin Bai. Lin Bai. Pada saat ini, suara seorang wanita datang dari sebelah Lin Bai. Lin Bai mengalihkan pandangannya dengan rasa ingin tahu dan berkata sambil tersenyum, Ruohan, aku tidak menyangka melihatmu di sini. Kakak Ye juga ada di sini. Lin Bai mendongak dan melihat Jian Ruohan dan Ye Jianqiu berjalan mendekat. Di samping Jian Ruohan, Lin Bai juga melihat beberapa pria dan wanita lainnya. Awalnya, aku ingin meneleponmu sekarang, tapi kupikir kamu terlalu lelah akhir-akhir ini, jadi aku tidak pergi. Kenapa kamu tidak istirahat sebentar? Daftar pahlawan baru saja berakhir, dan kamu harus bersenang-senang. Istirahat, kata Jian Ruohan ringan. Tidak masalah, saya baru saja datang ke Wufeng, dan saya juga ingin pergi melihat medan perang Scarlet Immortal Sect, kata Lin Bai sambil tersenyum. Saudara Lin, kamu bekerja sangat keras, tetapi kamu benar-benar tidak memberi kami murid cara untuk bertahan hidup, Ye Jianqiu juga berkata dengan bercanda. Lin Bai tersenyum canggung dan menyentuh hidungnya. Saudara muda Ye Jianqiu, saudari muda Jian Ruohan, siapa orang ini? Pada saat ini, pria berbaju ungu yang berdiri di samping Jian Ruohan dan Ye Jianqiu bertanya dengan bingung. Pria berbaju ungu memiliki ekspresi arogan di wajahnya, dan tubuhnya memancarkan aura kekuatan yang menakutkan. Lin Bai pada dasarnya menilai bahwa orang ini harus menjadi seorang pejuang di atas alam pil bumi tingkat 6. Jian Ruohan berkata, namanya Lin Bai, dia juga murid Akademi Kendo kami, dan dia juga yang pertama dalam daftar pahlawan tahun ini. Lin Bai, ini adalah kakak laki-laki Akademi Kendo kami, namanya adalah Dou Ning. Kata Jian Ruohan. Ruohan memperkenalkan.
Lin Bai tersenyum hangat, Lin Bai telah bertemu. Kakak senior Do, nomor 1 di daftar pahlawan. Haha, tidak ada yang istimewa. Nilai daftar pahlawan pada awalnya tidak tinggi. Pria berbaju ungu berkata dengan tersenyum, pahlawan beberapa tahun terakhir para prajurit dalam daftar datang ke 5 puncak, berpikir bahwa mereka sangat tinggi dalam daftar pahlawan dan sangat kuat. Namun, mereka mati dalam waktu 7 hari setelah memasuki 5 puncak. Sebaliknya, kita yang awalnya berada di Akademi ke-9, murid tak dikenal yang memasuki 5 puncak hidup lebih lama. Orang-orang, setelah berdiri di ketinggian tertentu, ketika mereka mencapai tempat baru, mereka masih harus meletakkan tangan mereka. Identitas dan mengenal dunia lagi. Dou Ning, seorang pria berbaju ungu, berkata sambil mencibir. Kakak senior memberimu pelajaran, Lin Bai tersenyum ringan. Meskipun Lin Bai menjawab sambil tersenyum, kata-kata Dou Ning sepertinya penuh dengan penghinaan terhadap Lin Bai. Dari kata-kata Dou Ning, Lin Bai tahu bahwa Dou Ning hanyalah murid biasa di Akademi Pedang, paling banter, dia bisa dianggap sebagai pejuang di daftar pedang, tapi dia tidak memenuhi syarat untuk masuk ke daftar pahlawan. Oleh karena itu, Dou Ning tidak memiliki kesan yang baik terhadap para prajurit di daftar pahlawan, dan bahkan sedikit cemburu. Namun, Lin Bai tidak peduli, dan dia tidak terbawa suasana karena statusnya sebagai pahlawan nomor 1. Jika Du Guyun tidak dipaksa menjadi yang terdepan oleh Murong Hai, dan jika Lin Bai tidak berjanji kepada Pei Ji untuk memenangkan tempat pertama dalam daftar pahlawan Akademi Kendo, Lin Bai mungkin tidak akan berpartisipasi dalam daftar pahlawan. Bagaimanapun, satu-satunya tujuan Lin Bai datang ke Miracle Ridge adalah untuk menjadi putra suci dari 5 puncak. Lin Bai, kakak senior Dou Ning, Ye Jianqiu, dan beberapa kakak laki-laki senior lainnya dari Akademi Pedang berencana pergi ke reruntuhan level 4 untuk berlatih bersama. Apakah kamu ingin pergi bersama kami? Jian Ruohan bertanya dengan lembut, ini reruntuhan level 4, adalah gua tetua sekte luar dari Sekte Abadi Merah. Ada juga beberapa peluang besar di dalamnya, dan baru ditemukan 5 bulan yang lalu. Banyak orang meninggal di gua ini pada waktu itu, jadi tingkat bahaya mencapai tingkat 4. Bagaimana jika Anda ingin pergi bersama, kita mungkin bisa mendapatkan beberapa peluang dengan bergabung. Jian Ruohan bertanya sambil tersenyum. Ya, Saudara Lin, kita datang ke sini bersama-sama. Jika kita bergabung, seharusnya tidak ada banyak bahaya di reruntuhan tingkat keempat, Ye Jianqiu juga menyarankan. Reruntuhan tingkat 4. Setelah mendengar ini, Lin Bai berpikir keras. Apakah kamu punya tujuan lain? Jian Ruohan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai tersenyum dan berkata, Ruohan, sejujurnya, saya baru saja memutuskan untuk menjelajahi reruntuhan bintang 7 ini. Setelah mendengar ini, Jian Ruohan berkata, itu adalah murid langsung dari yang ditemukan 10 hari yang lalu. Gua, ya, Lin Bai terkekeh dan mengangguk. Ketika Jian Ruohan mendengar ini, ekspresi dingin muncul di wajahnya. Ye Jianqiu berkata, Saudara Lin, reruntuhan ini terlalu berbahaya. Reruntuhan bintang 7 bukanlah sesuatu yang bisa kita jelajahi sekarang. Haha, izinkan saya mengatakan saja, para prajurit dari 5 puncak di daftar pahlawan semuanya sok dan berpikir mereka sangat kuat. Saya ingin menjelajahi reruntuhan tingkat tinggi segera setelah saya datang ke sini. Kamu tidak berbeda dengan para prajurit di daftar pahlawan sebelumnya, tetapi mereka semua mati pada akhirnya. Haha, sepertinya aku akan segera dikuburkan untukmu. Dou Ning melirik Lin Bai dengan jijik dan berkata sambil mendengus dingin. Ketika Lin Bai mendengar kata-kata Dou Ning yang berduri, wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit tidak senang. Bagaimana kakak senior tahu kalau aku akan mati? Lin Bai terkekeh dan tersenyum pada Dou Ning. Hei, apa kamu perlu aku mengatakan ini? Sisa-sisa murid langsung ini ditemukan 10 hari yang lalu. Tidak hanya berbagai batasan lingkaran sihir dan boneka kuat di dalamnya, tapi juga orang kuat dari Miracle Ridge dan monster kuat. Carilah peluang di dalam. Bahkan 7 iblis besar dari gunung ke-36 klan iblis telah pergi, dan 9 Lingzi dari punggung bukit Senji telah dikirim oleh Zhan Feng ke reruntuhan ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah seorang pejuang di alam pil bumi tingkat ketiga memenuhi syarat untuk mencuri kesempatan dari tangan iblis besar dan anak roh? Jika kamu pergi ke reruntuhan ini, kamu tidak hanya akan kembali tanpa hasil, tetapi kamu bahkan akan kembali jatuh ke dalamnya. Kamu selamat. Peluangnya tidak lebih dari 10%. Aku telah melihat terlalu banyak orang sok sepertimu di daftar pahlawan, dan tidak satupun dari mereka berakhir dengan baik. Kata Dou Ning sambil mencibir. Saudaraku benar, tetapi Lin tidak pernah menganggap serius daftar pahlawan. Saya ikut serta dalam daftar pahlawan hanya karena saya berjanji kepada dekan dan penatua Pei Ji. Peringkat dalam daftar pahlawan, bagi saya, dapat diabaikan.
Tapi saya berpartisipasi secara acak sekali, dan dengan mudah mendapatkan tempat pertama dalam daftar pahlawan, yang lebih baik daripada beberapa orang yang tidak memenuhi syarat untuk masuk daftar pahlawan. Lin Bai berkata sambil tersenyum menghina. Menurutmu siapa yang tidak memenuhi syarat untuk masuk daftar pahlawan? Ketika Downing mendengar ini, dia langsung marah dan menatap Lin Bai dan berkata. Seperti yang dikatakan Lin Bai, ketika Downing berada di Akademi Pedang, dia hanya menduduki peringkat ke-98 di peringkat pedang. Dia ingin mencapai peringkat pahlawan, tetapi pada akhirnya dia sia-sia. Aku hanya mengatakannya dengan santai, kakak senior, tolong jangan duduk, hahaha. Lin Bai tertawa, aku masih ada yang harus dilakukan, jadi aku pergi dulu. Ruohan, kakak Ye, kamu harus berhati-hatilah saat pergi ke reruntuhan. Sebelum Lin Bai pergi, dia memberi nasihat kepada Jian Ruohan dan Ye Jianqiu, lalu berbalik dan pergi. Downing melihat ke belakang Lin Bai dan mendengus dingin, ayo, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati, kamu reruntuhan bintang 7 bahkan tidak berani naik ke tingkat ke-6 dari tingkat budidaya dan realem saya, aku akan menunggu. Mari kita lihat kamu kembali dalam keadaan berantakan. Downing berkata dengan marah. Saat Downing mengucapkan kata-kata ini, mata Jian Ruohan dengan jelas memancarkan sedikit rasa dingin dan niat membunuh. Bab 1030 menuju ke reruntuhan. Setelah Lin Bai pergi, dia datang ke reruntuhan bintang 7, menerima peta reruntuhan, lalu berbalik dan meninggalkan Star Spreading Hall. Pergi saja. Lin Bai tidak ingin kembali dan bersiap untuk membersihkan, jadi dia langsung meninggalkan puncak kedua dan pergi ke tempat reruntuhan bintang 7 ini. Di sebelah Star Spreading Hall, ada sebuah kotak besar, ada lingkaran sihir melingkar besar di kotak itu, dan beberapa rune aneh terukir di tanah. Ini adalah alun-alun teleportasi dari puncak kedua. Semua prajurit yang ingin pergi ke reruntuhan dapat berteleportasi ke sini. Alat susunan teleportasi ini tentu saja diwarisi oleh senior dari Scarlet Immortal Sect dan Luoqi. Saat ini, hanya ada sedikit master susunan di 5 puncak yang dapat mengatur susunan teleportasi. Lin Bai berjalan ke alun-alun teleportasi dan sampai ke tengah lingkaran sihir. Sebuah suara indah bergema di telinga Lin Bai, halo Lin Bai, saya Si Bao. Selamat atas promosi Anda menjadi murid 5 puncak. Saya tidak tahu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Apakah kamu ingin pergi ke reruntuhan itu untuk merasakannya? Haha, ini kamu lagi, Si Bao. Lin Bai tersenyum tipis, aku ingin pergi ke reruntuhan bintang 7, murid langsung gua yang baru ditemukan 10 hari yang lalu. Oke, Si Bao. Setelah Bao menjawab, Lin Bai tiba-tiba merasakan kekuatan misterius mengembun di tubuhnya, yang menarik tubuhnya dengan gila. Sikat. Tiba-tiba, Lin Bai merasa tubuhnya bergerak cepat. Dalam sekejap mata, Lin Bai mendarat di dunia yang sunyi. Lin Bai, karena susunan teleportasi reruntuhan bintang 7 belum diatur, kami hanya dapat memindahkanmu ke ngarai yang berjarak 3000 mil dari tempat teleportasi. Semoga beruntung. Setelah suara itu 4 harta karun jatuh, tidak berdering lagi. Semoga beruntung, terima kasih. Lin Bai mengangkat kepalanya dan melihat. Ini memang sebuah ngarai, tetapi tidak ada tumbuhan atau kehidupan di ngarai ini. Daerah sekitarnya mati dan dipenuhi bau kematian. 3000 mil jauhnya, itu tidak terlalu jauh. Setelah Lin Bai berdiri di ngarai dan merenung sejenak, matanya bersinar dan dia berteriak pelan, pedang terbang. Wosh! Lin Bai mengeluarkan suara dan menginjak pedang terbang. Langsung menuju sejauh 3000 mil. Lin Bai mengendalikan kecepatan pedang terbang dengan sangat baik, tidak terlalu cepat. Setelah setengah jam, dia perlahan mendekati reruntuhan murid langsungnya. Berdiri di Feijian dari kejauhan, Lin Bai melihat banyak prajurit berdiri di luar reruntuhan murid langsungnya. Tingkat budidaya para pejuang ini sangat maju, dan semuanya berada di tingkat ke-6 atau ke-7 dari alam dan bumi. Lin Bai menyingkirkan pedang terbang itu dari kejauhan, mendaratkannya di tanah, dan menggunakan keterampilan tubuhnya untuk mendekati reruntuhan bintang 7. Menurut hierarki murid dari Sekte Abadi Merah, murid langsung memenuhi syarat untuk membuat gunung untuk tinggal sendirian di Sekte Abadi Merah. Gunung untuk hidup sendiri, tetapi murid langsung masih ada. Sekte Abadi Merah memiliki banyak kekuatan. Ia dapat membawa keluarga, teman, dan kerabatnya sendiri untuk tinggal bersama di gunung. Pada saat yang sama, ada berbagai macam pembatasan lingkaran sihir rahasia di gunung untuk memastikan keselamatan murid langsung. Otoritas. Setelah Lin Bai mendekati gunung, senyuman muncul di wajahnya. Pada saat ini, Lin Bai mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak gunung. Pada saat ini, puncak gunung sudah penuh dengan prajurit, dan perkelahian terus menyebar. Ada pertarungan antara prajurit, dan pertarungan antara prajurit dan monster. Setelah Lin Bai melirik dengan santai, dia menghindar dan berlari ke puncak gunung.
Terdapat banyak istana di puncak gunung, ada istana yang khusus diperuntukkan bagi para abdi dalam, dan ada pula istana yang khusus diperuntukkan bagi kerabat murid langsung tersebut. Namun pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, di manakah gua murid langsung ini? Tempat dengan harta paling banyak di puncak gunung ini tidak diragukan lagi adalah gua milik murid langsung ini. Oleh karena itu, semua pendekar di puncak gunung mencari gua murid langsung ini. Siapapun yang menemukannya lebih dulu pasti akan mendapat lebih banyak peluang. Lin Bai berjalan mendaki gunung dan melihat sebuah istana runtuh di tanah. Melihat dari kejauhan, meskipun istana telah runtuh dan terkorosi parah oleh waktu, Lin Bai masih dapat melihat bahwa pengerjaan indah istana ini jelas bukan sesuatu yang dapat dipalsukan di Dongzu saat ini. Lin Bai dengan hati-hati masuk ke istana dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dalam. Tidak ada. Benar. Istana ini adalah istana pertama yang saya lihat setelah saya datang. Sejak saya melihatnya, murid-murid lain juga melihatnya. Ada beberapa harta karun di istana ini. Mungkin sudah lama ada di sana. Itu diambil. Lupakan saja, aku akhirnya sampai di sini, ayo kita lakukan pencarian. Lin Bai tersenyum dengan tenang, berjalan ke istana, dan mulai mencari perlahan. Lin Bai melihat di dalam istana ini, ada bekas cakar yang menakutkan di dinding batu. Tanda-tanda ini sepertinya bukan buatan manusia, tapi apakah tanda cakar dari sejenis monster? Apakah ada monster yang melakukan sesuatu di sini? Lin Bai melihat tanda cakar ini dengan rasa ingin tahu, merasakan sesuatu yang familiar di hatinya, seolah-olah itu melihatnya di suatu tempat. Tapi Lin Bai untuk pertama kalinya masih merasa bahwa ini pasti klan iblis tertentu yang melakukan sesuatu di sini. Hah! Seorang prajurit dari alam pil bumi tingkat ketiga, apa yang kamu lakukan di sini? Ketika Lin Bai sedang memeriksa bekas cakar ini di istana, sebuah suara aneh tiba-tiba datang dari belakang Lin Bai. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat sekelompok prajurit masuk dari gerbang istana, ada 6 orang, 4 pria dan 2 wanita. Pria yang memimpin adalah seorang pria parubaya yang tampak berusia 30-an, dengan wajah yang tidak terlalu kekanak-kanakan dan sedikit lebih tenang. Orang yang baru saja berbicara adalah pria parubaya ini. Pada saat ini, di samping pria parubaya, gadis cantik lainnya juga berteriak kepada Lin Bai, apakah kamu di sini untuk berpetualang juga? Sungguh menakjubkan. Kamu berani datang ke sini bahkan jika kamu berada di pil bumi tingkat ketiga alam. Lin Bai memandangi beberapa orang ini, kecuali pria parubaya yang berada di alam pil bumi tingkat ketujuh, prajurit lainnya semuanya berada di alam pil bumi tingkat 6, dan gadis yang berbicara bagi Lin Bai dianggap sebagai pejuang di alam pil bumi tingkat kelima. Lin Bai melihat bahwa orang-orang ini tampaknya tidak memiliki banyak kebencian, jadi dia tersenyum dan berkata, saya hanya datang untuk melihatnya. Gadis itu tersenyum dan berkata, nama saya Kang Siyun, dan ini adalah kakak laki-laki tertua saya Kang Yiyang. Lin Bai berkata, saya telah bertemu kakak senior dan kakak senior Kang. Kang Yiyang datang dan berkata dengan wajah serius, adik, apakah kamu di sini sendirian? Atau apakah kamu datang dengan yang lain teman? Yah, aku memang datang ke sini bersama teman-temanku, tapi kami baru saja berpisah. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia merasa bahwa memang tidak pantas dan berbahaya bagi prajurit alam ramuan bumi tingkat ketiga untuk datang di sini. Bagaimana jika Kang Yiyang mempunyai niat jahat? Oleh karena itu, Lin Bai hanya memberitahu mereka bahwa dia datang bersama teman-temannya, dan jika Anda memiliki niat jahat, Anda harus berhati-hati. Kang Yiyang berkata, berpisah. Gua murid langsung ini memang sangat rumit, dan sangat normal bagimu untuk berpisah. Pokoknya, ayo lakukan ini. Kamu ingin mengikuti kami. Jika kamu bertemu temanmu nanti, kamu ada di sini tinggalkan bersama mereka. Jika tidak, jika Anda berada di sini sendirian, bahkan jika Anda bertemu dengan klan iblis, hidup Anda tidak akan terselamatkan. Kang Yiyang mengingatkan. Jika itu masalahnya, maka aku akan merepotkan kakak senior Kang, kata Lin Bai sambil tersenyum tipis.